Akhirnya, ketika Du Fei merasa hampir tak tertahankan, sosok Kaisar Xuan di depan akhirnya berhenti. Tatapannya jatuh ke loteng di tengah, dan matanya tampak rumit. Ini, Du Fei menatap loteng di depannya dan berbicara dengan sedikit ragu. Kaisar Xuan tampak menghela napas, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah loteng. Di belakangnya, 8 kaisar lainnya juga membungkuk satu persatu. Melihat pemandangan ini, Du Fei segera memberi hormat. Sepertinya semua yang ada di hadapannya berkaitan dengan penguasa alam. Ini adalah tempat di mana Master Alam dulu berlatih. Kau harus berlatih dengan baik di sana. Sampai kau mencapai perpaduan sempurna antara kekuatan mental dan kekuatan elemen dan memasuki alam Kaisar bela diri, kau tidak boleh keluar. Kaisar Xuan perlahan berdiri dan terdiam cukup lama sebelum berbicara dengan lembut. Bagaimana kalau butuh lebih dari sebulan? Du Fei sedikit tertegun dan berbicara dengan ragu-ragu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat. 1 hari di dunia luar mungkin setara dengan beberapa bulan di sini. Jadi, kau tak perlu terlalu khawatir soal waktu. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga hati aslimu. Lagi pula, jika kau tak bisa mencapai alam Kaisar bela diri, keluar hanya berarti basmi diri. Lebih baik menunggu sampai kau mencapai alam Kaisar bela diri baru keluar. Dengan begitu, kau akan selalu berguna bagi dunia ini, kata Kaisar Xuan ringan. Mendengar ini, Du Fei perlahan menghela napas lega, lalu mengangguk dan berkata, aku pasti tidak akan mengecewakan kerja keras para senior. Tolong tunggu aku selama sebulan. Aku pasti akan keluar dalam waktu sebulan. Baiklah, masuklah, jangan omong kosong lagi. Kaisar Xuan mengangguk, lalu 9 kaisar prasejarah saling berpandangan. Segel di tangan ke-9 orang itu berubah secara bersamaan, dan kemudian mereka melihat gelombang teror menyebar, membentuk portal tepat di depan loteng. Melihat ini, Du Fei tidak ragu lagi, melainkan berbalik dan melangkah masuk. Berdengung. Setelah Du Fei masuk, portal itu menghilang tanpa suara. 9 kaisar dunia prasejarah menyaksikan pemandangan ini, masing-masing dengan ekspresi rumit. Bisakah si kecil ini benar-benar berhasil? Secercah keraguan melintas di wajah tua Kaisar Duntian. Saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Baiklah, semua orang harus mengurus hal-hal yang perlu ditangani. Aku akan tetap di Sekte Lingtian dan memperhatikan situasi semua pihak. Ingatlah untuk mengambil semua Tian di Yuandan. Ini adalah fondasi perang penghancur dunia kita. Sekalipun kita berhasil menemukan penguasa alam, kita tetap membutuhkan Tian di Yuandan. Kurasa kalian semua mengerti ini. Kaisar Xuan menghela napas dan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, 8 kaisar zaman prasejarah semuanya mengangguk sedikit, dan pandangan kompleks terpancar di mata Kaisar Bunga. Jika Master Alam berhasil ditemukan, itu juga berarti Du Fei harus menyerahkan seluruh Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya. Ini mungkin masalah serius yang akan merusak fondasinya. Dan jika dia maju ke alam Kaisar bela diri, maka Yuan dan langit dan bumi akan menyatu dengan asalnya. Kalau begitu, jika Yuan dan langit dan bumi dikeluarkan, aku khawatir. Kaisar Bunga memasang ekspresi rumit, dengan sedikit keengganan di wajahnya. Kaisar Bunga, aku tahu kau merasa bersalah, tapi jangan pernah lupa bahwa kita telah berbuat begitu banyak untuk dunia ini. Jika kita bisa menemukan penguasa alam, beban Du Fei mungkin akan jauh lebih ringan. Memikul seluruh dunia di pundakmu, dibandingkan dengan mengambil Yuan dan langit dan bumi, kurasa yang terakhir adalah pilihan yang lebih baik. Wajah Kaisar Xuan muram, jika aku punya kemampuan itu, betapa hebatnya. Dalam perang pemusnahan dunia, aku bukanlah tandingan Raja Ibel Surgawi Primordial, dan setelah bertahun-tahun, aku masih belum. Apa kau pikir aku rela menyerahkan nasib seluruh dunia di tangan orang lain, bahkan seorang remaja? Kau berharap dia berhasil mengambil langkah itu, tapi kau juga berharap dia tidak berhasil. Kaisar Bunga tersenyum sendu, senyum yang dipenuhi ketidakberdayaan dan kepahitan. Aku tak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, aku masih begitu bimbang. Baiklah, sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Sudah waktunya kita berangkat. Jika kita ingin menyelamatkan dunia ini, masih banyak yang harus dilakukan. Kaisar Guntur menatap suasana yang agak muram itu, ia tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berbicara dengan keras. Mendengar ini, ekspresi ke-9 Kaisar Agung kembali normal, lalu mereka berbalik dan pergi bersamaan. Bagaimanapun, dalam segala hal, semua yang mereka lakukan adalah demi kelangsungan hidup dunia ini. Terlepas dari apakah mereka akan menyesalinya nanti, setidaknya mereka tidak menyesalinya sekarang, dan tidak bisa menyesalinya. Langit dan bumi gelap dan kuning, alam semesta luas dan tak terbatas,
matahari dan bulan membesar dan mengecil, bintang-bintang dan rasi bintang tersebar. Ketika Du Fei memasuki loteng, ia merasa langit dan bumi berputar terbalik, dan bintang-bintang bergerak. Pada saat itu, samar-samar terdengar suara nyanyian Sansekerta di telinga Du Fei. Kemudian, semua yang ada di depan Du Fei kembali normal. Pandangannya jatuh ke depan, lalu sedikit mengecil. Saat ini, tidak ada yang menarik di loteng ini, hanya tangga batu yang mengarah langsung ke lantai atas. Du Fei menatap tangga batu sejenak, lalu dia bergerak dan perlahan berjalan masuk. Mengikuti gerakan Du Fei, hanya butuh beberapa saat bagi Du Fei untuk tiba di lantai 2 paviliun. Kemudian ia melihat bahwa lantai 2 paviliun itu tampak seperti ruang kecil yang mengambang di kegelapan tak berujung. Kecuali paviliun tempat dia berdiri saat itu, dunia luar dipenuhi dengan kegelapan tak berujung, seperti halnya kekosongan gelap tak berujung, yang tampak sangat misterius. Du Fei menyapukan pandangannya ke sekeliling, dan setelah menahan rasa terkejut di hatinya, dia perlahan mengalihkan pandangannya dan memfokuskan perhatiannya ke bagian tengah loteng. Di sini, terdapat futon yang sangat biasa. Futon itu tampak sangat rapuh, seolah-olah dibuat oleh seorang wanita. Namun, Du Fei merasakan aura yang agak aneh di futon ini. Napas ini terasa familiar dan agak intim. Apakah itu ditinggalkan oleh Realm Master? Meskipun Du Fei tidak tahu mengapa bantal biasa seperti itu memberinya perasaan aneh, Du Fei mengerti bahwa bantal ini seharusnya ditinggalkan oleh penguasa alam. Sebab, selain satu orang itu, bahkan 9 kaisar era primordial mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan apapun di sini. Tempat ini kemungkinan merupakan tempat di mana Master Alam berlatih, atau mungkin mencapai pencerahan. Haruskah aku mengambil langkah penting ini dan memasuki alam kaisar bela diri? Du Fei tidak sopan saat ini, tetapi perlahan duduk di bantal, dan kemudian berbicara perlahan dengan sedikit tekanan. Tahukah Anda, dunia hanya tahu bahwa para pendekar dibagi menjadi Master Bela Diri, Master Bela Diri, dan Saint Bela Diri. Pendekar tingkat Saint sudah merupakan puncak eksistensi di alam semesta. Dan pendekar tingkat kaisar bahkan lebih legendaris lagi. Dalam ribuan tahun dunia ini, hanya 9 kaisar dari kehancuran primordial yang mengambil langkah krusial dan mencapai tingkat kaisar. Melihat ini saja, jelas bahwa mencapai tingkat ini tidaklah mudah. Jika tebakan Du Fei benar, selain Raja Ibel Langit yang asli, 9 Raja Ibel Langit lainnya juga seharusnya berada di level ini. Ini juga menunjukkan bahwa bahkan untuk klan Ibel Langit ekstrateritorial, sangat sulit untuk mencapai level ini. Mengenai mengapa ia nyaris berhasil memukul mundur beberapa dari 9 Raja Ibel Surgawi, Du Fei mengerti bahwa itu bukan karena kekuatannya telah mencapai level itu, melainkan karena ia mengandalkan kekuatan pil primordial Surgawi dan bumi. Terlebih lagi, sebagian besar dari 9 Raja Ibel Surgawi belum berada di puncak kekuatan mereka. Jika tidak, bahkan jika ia memiliki pil primordial Surgawi dan bumi, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Dan saat ini, apa yang harus saya lakukan di sini sederhana dan sulit di saat yang bersamaan. Langkah krusial yang harus saya ambil adalah menjadikan kekuatan mental dan energi saya menjadi satu. Anda harus tahu bahwa latihan Yuan Li berasal dari seni bela diri, dan latihan kekuatan pikiran berasal dari alkimia. Sejak zaman kuno, jalur alkimia dan seni bela diri telah menjadi 2 jalur yang berbeda, namun terdapat hubungan yang aneh di antara keduanya. Bayangkan saja, mencapai alam martial Saint membutuhkan kultivasi ganda, baik alkimia maupun seni bela diri. Meskipun kedua jalur ini berbeda, keduanya saling melengkapi. Sama seperti matahari, bulan, langit dan bumi, yin dan yang, jalan alkimia dan seni bela diri juga sangat bertentangan namun tidak dapat dipisahkan. Jika ia ingin mengambil langkah krusial itu, yang harus ia lakukan adalah menggabungkan kedua kontradiksi ini sepenuhnya. Ia akan mencapai keadaan di mana pikiran adalah esensi dan esensi adalah pikiran, dan mencapai alam kaisar. Namun, hal semacam ini mudah diucapkan dan dipahami, tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukannya, kesulitannya berada di luar imajinasi siapapun. Jika tidak, tidak akan hanya ada 9 kaisar agung di dunia ini sepanjang sejarah. Namun, meskipun ia memahami hal ini, Du Fei juga tahu bahwa ia sama sekali tidak punya pilihan. Apapun yang terjadi, ia harus mencapai alam kaisar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun ia tahu bahwa ini tidak bisa dipaksakan, Du Fei tahu bahwa ia harus melakukannya. Panggilan. Ia mengembuskan napas perlahan, dan Yuan Li serta kekuatan pikiran dalam tubuh Du Fei mulai bersirkulasi perlahan. Kemudian, ia duduk bersila dengan tenang seperti batu, membiarkan dua kekuatan yang sangat berbeda itu berinteraksi satu sama lain di dalam tubuhnya.
Dan kemudian, Du Fei tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Ia hanya perlu menunggu dengan tenang saat semuanya akan terwujud. Waktu berlalu dan tahun demi tahun berlalu. Sebulan telah berlalu dengan cepat sejak Du Fei memasuki Paviliun 1 Alam 9 Kaisar untuk berkultivasi. Namun, dalam waktu singkat ini, begitu banyak hal telah terjadi di dunia ini. Jalan menuju 3 alam akhirnya terbuka sepenuhnya setelah Du Fei mengasingkan diri selama 3 bulan, tetapi pada saat yang sama, beberapa berita yang sangat buruk datang. Karena penguasa tertinggi alam tertutup telah wafat dan penguasa tertinggi yang baru tidak memiliki reputasi yang memadai, mustahil untuk menyatukan semua kekuatan alam tertutup pada awalnya. Bahkan, orang-orang di alam tertutup tidak mempercayai hal-hal tentang Ibel dari luar wilayah tersebut karena keterbatasan penglihatan mereka. Namun, beberapa waktu kemudian, Ibel-ibel luar menyerang wilayah tersegel, menyebabkan pertumpahan darah di antara beberapa kekuatan di dalamnya. Baru pada saat itulah semua kekuatan di keempat wilayah bereaksi dan berkumpul di Istana Agung. Hanya dengan campur tangan Kaisar Api dan Kaisar Es, mereka berhasil menstabilkan situasi. Hal ini menyebabkan berkumpulnya semua kekuatan di wilayah tersegel di Istana Agung. Di dunia kuno, tidak ada kabar baik juga. Berbagai faksi di dunia kuno memang tangguh, dengan banyak di antaranya berada di puncak kekuatan tempur. Ketika ibel-ibel ekstrateritorial muncul di dunia kuno, beberapa faksi mencoba mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Namun, ini sedikit fantasi, dan pada akhirnya, mayat-mayat berserakan di tanah kemanapun ibel-ibel ekstrateritorial itu pergi. Setelah beberapa kekuatan musnah, kekuatan-kekuatan di dunia kuno menyadari bahwa mereka harus bersatu dengan 8 klan kuno dan membentuk aliansi untuk melawan lawan yang mengerikan ini. Untungnya, 8 klan kuno telah lama berniat membentuk aliansi, dan dalam menghadapi situasi seperti itu, masing-masing kekuatan memahami bahwa mereka tidak dapat memperebutkan kekuasaan saat ini. Akhirnya, setelah mencapai konsensus, Hong Ling dari klan Naga Langit Kuno dan Feng Lin dari klan Phoenix Langit Kuno bersama-sama memimpin aliansi. Dan hanya setelah pasukan koalisi dunia kuno dan dunia tertutup terbentuk dengan susah payah, jalur antara 3 alam resmi dibuka. Namun kali ini, Kaisar Xuanlah yang maju sendiri, menghubungi alam tertutup dan alam kuno. Serta menjelaskan secara terperinci semua kondisi antara langit dan bumi, membuat orang-orang di kedua alam ini mengerti bahwa jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dalam menghadapi kekacauan antara langit dan bumi seperti itu, maka cara terbaik adalah membentuk aliansi di antara 3 alam, mengumpulkan semua kekuatan antara langit dan bumi bersama-sama, dan kemudian bersama-sama berperang melawan klan ibel ekstrateritorial. Setelah serangkaian kontak, para pemimpin tertinggi dari 3 aliansi bersedia menerima komando terpadu Kaisar Xuan, yang merupakan kabar baik yang langka. Pada saat yang sama, perintah untuk mencari reinkarnasi Master Alam dan Yuan dan Langit dan Bumi antara langit dan bumi juga diturunkan melalui mulut Kaisar Xuan. Pada saat ini, semua orang menyadari pentingnya kedua hal ini. Oleh karena itu, semua kekuatan di 3 alam gempar, dan pertempuran untuk menemukan Tiandi Yuandan sedang berlangsung gencar. Di bawah kepemimpinan 9 Kaisar Agung, tindakan ini terbukti sangat efektif. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hampir semua Yuan dan Langit dan Bumi yang tersebar berhasil ditemukan kembali. Sementara itu, beberapa faksi yang sebelumnya menimbun Yuan dan Langit dan Bumi kini bersedia menyerahkannya. Semua demi dunia ini. Dalam menghadapi kekacauan besar di dunia, tidak seorang pun dapat menyembunyikan motif egoisnya lagi. Namun, dibandingkan dengan kabar baik, kabar buruknya adalah pencarian penguasa alam belum mencapai kemajuan sedikitpun. Bahkan jika 9 kaisar era primordial mengambil tindakan, mereka tetap tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan penguasa alam. Seolah-olah penguasa alam menghilang dari dunia ini setelah memasuki siklus reinkarnasi. Lambat laun, semua makhluk kuat di dunia tampaknya menaruh semua harapan mereka pada Du Fei. Oleh karena itu, di Sekte Lingtian, markas besar aliansi 3 alam, banyak mata yang sering tertuju pada Paviliun 1 Alam 9 Kaisar, dan semua orang menunggu. Sekte Lingtian, Puncak Longshu. Di dalam aula utama Puncak Longshu, Kaisar Xuan dan 9 Kaisar dunia kuno lainnya semuanya mengerutkan kening dan duduk bersila. Setelah beberapa lama, Kaisar Xuan mendesah pelan dan berkata, "Kalian semua telah pergi ke tempat yang berbeda, tetapi tidakkah kalian menyadari sedikit pun jejak penguasa alam?" Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala sedikit, dan tubuh Kaisar Bunga juga sedikit gemetar. Jika penguasa negeri itu tidak dapat ditemukan, itu berarti beban memikul langit dan bumi akan jatuh pada Du Fei mulai sekarang. Penguasa alam tidak dapat menemukannya,
jadi bagaimana dengan masalah Yuan dan langit dan bumi? Kaisar Xuan mengerutkan kening lama sebelum melanjutkan dengan ringan. Mendengar ini, Bai Di tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tahu apakah ini kabar baik atau tidak. Dari 18 Yuan dan langit dan bumi yang hilang, kami telah menemukan 17. Ditambah dengan Yuan dan langit dan bumi di tangan Du Fei dan 8 di tangan Paviliun Dan, kami sekarang memiliki 32 Yuan dan langit dan bumi. Namun, ada satu yang tidak dapat kami temukan petunjuknya apapun. Yang mana? Tanya Kaisar Xuan. Yang peringkat pertama, Bai Di mendesah, jangankan menemukannya, saat ini, kita bahkan tidak tahu apa nama Tiandi Yuan Dan itu. Seolah-olah tidak ada Tiandi Yuan Dan peringkat pertama di dunia. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Xuan menjadi semakin buruk. Saat ini, reinkarnasi Master Alam tidak dapat ditemukan, dan Yuan dan langit dan bumi juga kehilangan pil nomor 1. Bagaimanapun, situasi ini sangat merepotkan. Setelah merenung cukup lama, Kaisar Xuan berkata dengan tenang, biarkan aku menggunakan mata dewaku untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Mendengar ini, 8 kaisar dunia prasejarah yang tersisa tercengang bersamaan, lalu berkata, di antara kami bersembilan, kaulah yang terkuat. Jika benar-benar diperlukan, kami membutuhkanmu untuk melawan Raja Ibel Primordial. Namun, jika kau membuka mata ketigamu, aku khawatir kau tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Baiklah, Kaisar Xuan menggelengkan kepalanya pelan. Aku harus melakukan ini. Jika aku berhasil, itu akan luar biasa. Jika aku gagal, jangan coba lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menyerahkannya pada takdir. Saya harap Du Fei bisa keluar tepat waktu. Di akhir pidatonya, Kaisar Xuan mendesah dalam diam. Kemudian, dia perlahan-lahan duduk bersila di tanah, dan tanda-tanda di tangannya mulai sedikit berubah. Setelah melihat pemandangan ini, 8 kaisar yang tersisa tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menutup mata dan menunggu dengan tenang. Saat Kaisar Xuan bergerak, seluruh dunia tiba-tiba menjadi redup, dan sinar cahaya terus memancar ke segala arah, dan kemudian seluruh dunia tampak sedikit bergetar. Dan di hadapan Kaisar Xuan, sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir di dalam tirai cahaya itu. Kecepatannya tak terbayangkan. Entah berapa lama perubahan pemandangan ini berlangsung. 3 hari kemudian, sosok Kaisar Xuan bergetar hebat, lalu ia membuka mulutnya dan langsung menyemburkan seteguk darah hitam. Saat itu, wajah Kaisar Xuan sepucat kertas. Ia mengembuskan napas perlahan, melirik 8 kaisar lainnya, lalu tersenyum pahit dan berkata, bukan saja kita tidak bisa menemukan reinkarnasi Master Alam, kita juga tidak bisa menemukan Yuan dan langit dan bumi nomor 1. Sekarang, aku telah menjelajahi semua tempat di 3 alam, kecuali 1 tempat. Saat ini, klan Ibel ekstrateritorial berada di Kongwuzu. Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi 8 kaisar lainnya di lapangan langsung menjadi sangat buruk. Entah penguasa alam bereinkarnasi di Provinsi Kongwu atau Tiandi Yuan dan peringkat pertama berada di Provinsi Kongwu, ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Terlebih lagi, jika salah satu dari kedua hal ini ditemukan, maka satu-satunya akhir yang menanti dunia ini kemungkinan besar adalah kehancuran. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hua Di bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Semuanya telah berkembang sampai pada titik ini. Bahkan kita, 9 kaisar era primordial, tak mampu mengendalikannya. Mungkin yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menunggu saat Du Fei keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali. Mungkin, dia akan menjadi harapan terakhir dunia ini. Kaisar Xuan mendesah, tatapannya tertuju pada paviliun 9 kaisar dan 1 alam. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan Du Fei belum juga beranjak. Apa artinya ini? Sayangnya, bahkan dengan sarana Kaisar Xuan dan yang lainnya, mereka tidak dapat mendeteksi situasi di 9 kaisar dan 1 dunia saat ini, jadi tampaknya satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu. Sementara seluruh dunia luar menjadi sangat menyesakkan karena perang yang akan menghancurkan dunia, di loteng jauh di dalam paviliun generasi pertama 9 kaisar, keheningan yang tak terlukiskan masih menyelimuti seluruh loteng. Di puncak loteng, ada sesosok yang duduk bersila. Saat itu, tak ada jejak aura di tubuhnya, seolah-olah ia patung atau manusia biasa. Saat ini, ia begitu lemah sehingga siapapun bisa mengabaikannya. Namun, mungkin hanya mereka yang sangat menakutkan yang bisa melihat sesuatu di sini. Ada 3000 cara hebat, tetapi kembalilah ke kesederhanaan semula. Tidak ada warna yang paling cemerlang, hanya hal-hal yang paling sederhana dan bersahaja. Mungkin, inilah jalan yang benar-benar baru,
jalan milik orang yang kuat, jalannya sendiri. Mungkin belum pernah ada orang yang menempuh jalan ini, tetapi jika Anda dapat menempuhnya, Anda mungkin dapat mencapai tingkat itu. Dan alam ini mungkin adalah apa yang dinantikan dunia, alam kaisar bela diri. Di paviliun 9 kaisar dan 1 dunia, di dalam loteng, di atas futon. Mata Du Fei yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Kali ini, perpaduan hitam dan putih muncul di matanya, yang tampak misterius dan menakjubkan, membuat orang-orang seolah tak bisa menahan diri untuk tidak menikmatinya. Saat membuka mata, secerca kebingungan melintas di mata Du Fei, lalu detik berikutnya, semua yang ada di matanya kembali normal. Setelah menyipitkan mata melihat tangannya, senyum tipis muncul di sudut mulut Du Fei. Jadi, ini adalah kerajaan kaisar yang legendaris. Du Fei bergumam pelan. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ini tidak ada perbedaan antara Yuan Li dan kekuatan pikiran di tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah mencapai tingkat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tingkat yang bahkan ia sendiri tidak dapat gambarkan. Namun, Du Fei punya firasat saat ini, yaitu, selain 9 Raja Ibel Surgawi, hanya 3 teratas yang bisa menjadi lawannya. Sedangkan yang lain, mereka tidak akan mampu melawannya. Meskipun perasaan ini misterius dan tidak memiliki dasar, Du Fei sangat yakin dalam hatinya. Inilah kekuatan yang dibawa oleh alam kaisar, atau alam kaisar bela diri. Detik berikutnya, Du Fei mengepalkan telapak tangannya sedikit, dan segera melihat energi hitam dan putih menyatu di telapak tangannya, berubah menjadi pusaran hitam dan putih. Di dalam pusaran ini, energi yang sangat mengerikan terus menyebar, seolah-olah hanya sedikit saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Ternyata alam kaisar benar-benar dapat mengintegrasikan kekuatan ruang ke dalam kekuatan Yuan. Pantas saja para penguasa alam kaisar begitu kuat. Du Fei diam-diam mengamati energi yang mengalir di telapak tangannya, lalu tersenyum lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencapai tingkat ini, penglihatannya menjadi sangat tajam. Dapat dikatakan bahwa ia dapat dengan mudah memahami perubahan apa yang telah terjadi di tubuhnya. Entah sudah berapa lama aku berkultivasi di sini. Hal berikutnya yang perlu kulakukan mungkin adalah pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Mata Du Fei berkilat khawatir. Ia tidak menyadari waktu selama retretnya, jadi ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Du Fei hanya bisa berharap agar periode 3 bulan yang disepakati hari itu tidak berlalu. Jika tidak, semuanya akan dalam masalah. Sudah waktunya pergi. Pikiran Du Fei sedikit tergerak ketika memikirkan hal ini. Ia tidak ragu lagi, melainkan berdiri, membungkuk ke bantal, lalu berbalik dan pergi. Keberhasilannya mencapai ranah kaisar bela diri sebagian besar berkat bantuan Master Alam. Oleh karena itu, Du Fei sangat mengagumi pria yang pernah menyelamatkan seluruh dunia. Jika bukan karena warisan Master Alam, ia tidak akan pernah bisa mencapai ranah ini. Lagi pula, maju ke alam kaisar tidak hanya bergantung pada usaha pribadi, tetapi juga sedikit keberuntungan, yang merupakan hal terpenting. Dan apa yang disebut keberuntungan ini mungkin menjadi kunci untuk maju ke alam kaisar. Dan apa yang dibawa Realm Master kepada Du Fei adalah sebuah kesempatan seperti itu. Dengan penuh emosi, Du Fei melambaikan tangannya dan perlahan berjalan keluar. Meski saat ini dia telah mencapai alam kaisar bela diri, Du Fei tidak terlalu gembira dalam hatinya. Alam Raja Ibel Surgawi yang asli sungguh tak terbayangkan. Sekalipun Du Fei memiliki keyakinan untuk memurnikan semua Yuan dan Surgawi dan bumi yang ditemukan oleh Kaisar Xuan dan yang lainnya dengan kecepatan tercepat dalam beberapa hari mendatang, ia tetap tidak yakin dapat mengambil langkah terakhir dan mencapai alam master. Du Fei juga mengerti bahwa jika ia tidak bisa mencapai titik itu, mungkin semua usahanya akan sia-sia. Karena, dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua perjuangan sia-sia dan tak berdaya. Sekte Lingtian, terletak di puncak Longshu. Selama hari-hari ini, dengan terbentuknya aliansi 3 alam, semakin banyak orang kuat berkumpul di Sekte Lingtian, semuanya mempersiapkan pertempuran terakhir dengan Ibel ekstrateritorial. Setelah berita bahwa Du Fei diam-diam berlatih di paviliun 9 kaisar dan 1 alam untuk menerobos ke alam kaisar bela diri tersebar, orang-orang kuat dari 2 alam lainnya semuanya tampak aneh. Du Fei adalah sosok ternama di alam tertutup dan alam kuno. Banyak faksi di kedua alam tersebut memiliki ikatan dengannya. Namun, baik rival maupun kawan, mereka semua sangat mengagumi keterampilan dan taktik Du Fei. Oleh karena itu, banyak orang tercengang untuk waktu yang lama tentang fakta bahwa Du Fei secara misterius menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia ini, tetapi mereka diam-diam menerima kenyataan ini. Hal ini justru membuat banyak tokoh berpengaruh di benua Xuanwu terdiam.
Mereka awalnya mengira mereka masih bersiap untuk melakukan beberapa pekerjaan ideologis terhadap orang-orang dari dua dunia ini. Namun, setelah orang-orang dari tiga alam berkumpul dan berbincang, berita tentang Du Fei yang seorang diri menyelamatkan istana tertinggi dan bertarung melawan Raja Ibel hari kedua di kuil alam pun tersebar, dan sejarah kejayaannya di benua Xuanwu pun diketahui oleh orang-orang kuat dari dua alam tersebut. Oleh karena itu, di bawah pertukaran timbal balik semacam ini, reputasi Du Fei terus melambung karena alasan yang tidak diketahui. Hal ini membuat para petinggi aliansi tiga alam terdiam, tetapi mereka semua senang melihat situasi ini, sehingga tidak ada yang berpendapat saat ini. Sebaliknya, setelah menerima kabar bahwa reinkarnasi penguasa alam tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu, para petinggi justru menambah panasnya suasana. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, seluruh dunia sedang menghadapi perang kehancuran saat ini. Dalam situasi ini, jika tidak ada cara untuk menstabilkan hati manusia, mungkin seluruh dunia akan kalah bahkan sebelum perang dimulai. Setelah Du Fei memberi mereka kepastian ini, banyak orang merasa lega. Yang perlu mereka lakukan selanjutnya hanyalah menunggu. Dalam suasana seperti ini, orang-orang sering datang ke kaki puncak Longshu untuk menyaksikan Paviliun 9 Kaisar dan Satu Alam. Semua orang menantikan kemunculan Du Fei. Karena semua orang tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk surga dan bumi. Menjelang batas waktu 1 bulan, banyak orang menjadi agak tidak sabar. Namun, manajemen puncak tidak dapat campur tangan dalam situasi ini, sehingga bahkan 8 klan kuno dan 9 kaisar zaman prasejarah hanya bisa menunggu Du Fei pergi. Berdengung, sebulan berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian, setengah bulan lagi berlalu. Tepat ketika semua orang sudah merasa sedikit putus asa, cincin dewa di permukaan Paviliun 9 Kaisar dan Satu Alam tiba-tiba bergetar hebat. Kesuksesan, Kaisar Xuan, yang sedang memejamkan mata di puncak Longshu, tiba-tiba membuka matanya, dan sorot kegembiraan terpancar di matanya. Saat itu, ia merasakan sedikit aura Du Fei, dan aura ini tidak lebih lemah daripada saat ia berada di puncak kejayaannya. Saat berikutnya, Kaisar Xuan bergerak dan tiba di luar Paviliun 9 Kaisar dan Satu Alam. Pada saat yang sama, 8 kaisar zaman kuno yang tersisa, para kepala 8 suku kuno, penguasa sekte Jiu Tianxuan dan orang-orang kuat tak tertandingi lainnya, semuanya menggerakkan pikiran mereka, dan di saat berikutnya, mereka dengan cepat muncul di luar Paviliun 9 Kaisar dan Satu Alam. Melihat begitu banyak orang kuat tingkat tinggi muncul, orang-orang kuat yang mengawasi Paviliun 9 Kaisar dan Satu Alam di bawah semuanya bersemangat, dan mereka memiliki beberapa tebakan samar. Mungkin, saat yang mereka nantikan selama berhari-hari akhirnya tiba. Berdengung, sebuah suara misterius terdengar, dan cincin suci mulai berputar sedikit. Kemudian, sesosok berpakaian hitam terlihat melangkah keluar dari Paviliun 9 Kaisar dan Satu Alam. Saat ia muncul, seluruh dunia sedikit bergetar. Tuan Du Fei. Tuan Du Fei keluar. Keluar begitu cepat, Tuan Du Fei pasti telah berhasil menjadi Kaisar Langit dan Bumi ke-10. Langit dan bumi terselamatkan. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema dengan kegembiraan, menyapu seperti ombak. Du Fei, yang baru saja melangkah maju, sedikit terkejut. Ia kemudian menundukkan pandangannya, melihat sekeliling, dan tak kuasa menahan senyum. Aku baru saja selesai latihan, tapi aku tak menyangka akan bertemu begitu banyak teman lama. Pada saat ini, tidak hanya para petinggi benua Xuanwu yang hadir, tetapi juga semua orang yang dikenal dari dunia kuno dan dunia tersegel. Hal ini pada dasarnya membuat Du Fei mengerti bahwa ia seharusnya keluar tepat waktu. Setidaknya, jalur antara tiga alam telah dibuka, tetapi perang kehancuran belum dimulai. Bagaimana situasi antara langit dan bumi sekarang? Du Fei melihat sekeliling tetapi tidak terburu-buru menyapa. Sebaliknya, ia menatap Kaisar Xuan dan berbicara dengan lembut. Sekarang setelah jalan menuju tiga alam terbuka, aliansi tiga alam telah terbentuk. Semua makhluk kuat di dunia telah berkumpul di Sekte Ling Tian. Menunggu dimulainya perang penghancur dunia. Kaisar Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, sekarang ibel-ibel luar angkasa juga telah mengambil inisiatif untuk menghancurkan semua benteng yang telah mereka bangun dengan susah payah di tiga alam. Seluruh kekuatan mereka telah terkumpul di Konghusu. Seolah-olah semua tindakan mereka sebelumnya adalah untuk memaksa kita semua membentuk aliansi. Bahkan aku tidak mengerti apa yang coba dilakukan ibel-ibel luar angkasa itu, tetapi satu hal yang pasti, jika kita meremehkan mereka sedikit saja, akhir yang menanti kita akan sangat menyedihkan. Untunglah perang belum dimulai. Du Fei mengangguk. Lalu, berapa banyak waktu yang tersisa? Waktumu kurang dari 1,5 bulan lagi. Namun, selama waktu ini,
kau tak hanya harus memurnikan seluruh Yuan dan langit dan bumi, tetapi kau juga harus berusaha keras untuk memasuki alam master. Namun, kata Kaisar Xuan, raut wajahnya agak muram, dan suaranya merendah menjadi bisikan, saat ini, kami masih belum menemukan Yuan dan langit dan bumi nomor 1. Kami bahkan belum tahu apa itu. Apa? Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Bahkan dengan cara 9 kaisar era primordial, ternyata ada hal-hal yang tidak dapat ditemukan. Ngomong-ngomong, Xiao Bai, tahukah kamu apa pil surgawi peringkat pertama, tanya Du Fei dalam hati setelah merenung cukup lama. Guru, sepertinya saya tahu, tapi untuk saat ini saya tidak bisa mengingatnya. Meskipun kondisi saya sudah pulih sepenuhnya, masih ada sedikit kebingungan di benak saya. Suara Xiao Bai terdengar. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sedikit, lalu melirik Kaisar Xuan dan berkata, tidak peduli apa, aku akan memperbaiki yang lain terlebih dahulu. Baiklah, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Mendengar ini, Kaisar Xuan melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba serangkaian bola cahaya melesat keluar. Du Fei mengambilnya dan setelah jeda yang lama, dia berkata dengan tenang, masih ada 8 yang hilang. Banyak sekali, kata Kaisar Xuan. 8 ini ada di tangan Biluo di pavilion dan, tapi ku dengar kau harus mengambilnya sendiri. Ngomong-ngomong, Biluo sekarang ada di puncak Changdan. Mendengar ini, Du Fei sedikit tertegun, lalu menghela napas. Sepertinya meskipun dia ingin menghindari beberapa hal, dia tidak bisa. Kakak Du Fei, apa kabar? Di depan, Feng Lin membungkuk pada Du Fei dan berbicara sambil tersenyum. Apakah semuanya baik-baik saja dengan klan Phoenix Langit Kuno? Melihat teman-teman lama ini, Du Fei mengesampingkan semua yang lain untuk sementara waktu dan berbicara sambil tersenyum. Klan Phoenix Langit Kuno tentu saja baik-baik saja, tapi kau dalam masalah. Feng Lin tersenyum aneh, lalu tatapannya beralih dan jatuh ke sudut lain dengan senyum tipis. Di sana, Xiao Ran berdiri dengan tenang, sosoknya yang menawan dan mempesona. Ketika ia melihat tatapan Du Fei tertuju padanya, ia tampak sedikit gemetar. Namun, setelah beberapa saat, ia mengendalikan emosinya dan melangkah maju untuk berdiri di depan Du Fei. Setelah menatapnya sejenak, ia terkekeh dan berkata, aku senang kau baik-baik saja. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu. Terima kasih atas perhatianmu, saudari. Mendengar ini, Du Fei pun tersenyum. Oh, adik ini cantik sekali. Du Fei, siapa adik ini? Kenapa kau tidak memperkenalkannya padaku? Sosok cantik perlahan muncul dari arah lain, lalu menatap Du Fei dengan senyum tipis di wajahnya dan berbicara. Luo Loying ini. Melihat orang ini muncul, Du Fei tertawa datar lagi. Kedua wanita yang tiba-tiba muncul, baik dari sikap maupun cara bicara mereka, membuat Du Fei merasa sedikit tidak nyaman. Sebenarnya, sepertinya tidak ada apa-apa di antara dia dan kedua wanita ini. Saat mereka bertemu sebelumnya, mereka berdua cukup baik padanya. Mengapa dia merasa seperti akan ditampar sampai mati? Haha, gadis ini juga sangat cantik. Du Fei, apa kau benar-benar tidak akan memperkenalkannya? Xiao Ran melirik Luo Ying dengan senyum tipis. Wajah kedua gadis cantik itu dipenuhi senyum. Mereka saling memandang, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat ramah. Namun entah kenapa, Du Fei merasa aroma mesiu di udara tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Banyak eksekutif senior di sekitar melihat pemandangan ini, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sudah kubilang, anak ini. Huadi melihat pemandangan itu, mendesah, dan berbicara pelan. Apa kau juga mau ikut campur? Kaisar Xuan menatap Kaisar Hua sambil tersenyum. Lupakan saja, aku sudah cukup tua untuk menjadi nenek buyutnya. Biarkan gadis-gadis kecil itu berebut hal semacam ini. Aku tidak tertarik. Huadi meregangkan badannya dengan malas, tetapi secercah kegembiraan segera terpancar di wajahnya. Matanya segera tertuju pada kerumunan. Setelah mencari sejenak, ia melihat Xiao Ai, yang saat itu berekspresi tenang. Xiao Ai, gadis ini sangat baik padaku akhir-akhir ini. Haruskah aku mendukungnya di sini? Wanita, mendengar ini, Kaisar Xuan terdiam. Dia sudah tua, tapi masih saja suka bergosip. Di tengah lapangan, Du Fei tampak tak berdaya saat itu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, Xiao Ai juga datang ke sisi Du Fei, lalu tersenyum manis dan berkata, bukankah ini Suster Xiao Ran dan Suster Luo Ying? Meskipun aku sudah mengenal kalian berdua beberapa waktu lalu, aku tidak menyangka kalian berdua sepertinya kenalan tuan mudaku. Mendengar ini, Xiao Ran berbalik dan melirik Xiao Ai, lalu tersenyum dan berkata,
Nona Xiao Ai, tiba-tiba aku teringat bahwa kau sepertinya gadis yang Du Fei ceritakan padaku waktu itu, yang tumbuh bersamaku. Mendengar ini, Luo Ying menyipitkan kacamatanya, lalu tersenyum santai, ya, aku mendengar Du Fei membicarakanmu waktu itu. Dan, kurasa aku pernah bertanya padanya waktu itu, dia telah bertemu begitu banyak gadis luar biasa selama bertahun-tahun, aku jadi penasaran siapa yang paling cantik. Mendengar ini, tubuh Du Fei membeku. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika ia menghadapi pasukan yang besar, ia mungkin tidak akan takut sama sekali. Namun, meskipun begitu, ia masih merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan para wanita ini? Oh, benarkah Xiao Ran juga tersenyum tipis saat ini? Aku juga sedikit khawatir tentang masalah ini. Ya, Tuan Muda, bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu? Waktu itu Xiao Ai juga melirik Du Fei, dan tatapan itu langsung membuat Du Fei berkeringat dingin. Ketiga wanita cantik nan mempesona ini berdiri berdampingan seharusnya menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, saat ini, Du Fei tidak hanya berkeringat deras, ia hampir ingin berbalik dan pergi. Tetapi Du Fei tahu bahwa dia tidak bisa pergi hari ini, apapun yang terjadi. Saat ini, kecuali Su Haozi yang memasang ekspresi agak buruk, para eksekutif senior lainnya menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Jelas, mereka telah terkekang begitu lama, dan hari ini adalah hari yang langka dengan kabar baik, dan ada gosip yang begitu menarik untuk dibaca. Jika mereka tidak memperhatikannya dengan saksama, mereka akan benar-benar mengecewakan diri mereka sendiri. Du Fei menatap ketiga wanita yang semuanya menatapnya. Ia menggaruk kepalanya, terbatuk, lalu berkata tanpa daya, mungkin aku jadi bodoh karena latihan akhir-akhir ini, tapi aku samar-samar ingat aku tidak mengatakan hal seperti itu, kan? Benarkah? Luo Ying mengerjap dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi mungkin aku salah ingat waktu itu. Tapi sama saja kalau aku tanya sekarang. Menurutmu siapa yang paling cantik di antara kita bertiga? Du Fei merasa lega ketika mendengar paruh pertama kalimat itu, tetapi ketika mendengar paruh kedua, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia terdiam sesaat. Wanita ini benar-benar mengerikan. Ia bahkan lebih merepotkan daripada Raja Ibel 9 surga. Ini, setelah berpikir lama, Du Fei berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, mereka semua cantik. Mereka semua cantik. Jawaban ini sepertinya kurang bagus, ya. Xiao Ran mendesah pelan, saat aku memandangi bintang dan bulan bersamamu, kaulah yang paling cantik. Sekarang setelah yang lama tergantikan oleh yang baru, semua orang kini cantik. Kau? Du Fei tercengang. Wanita ini bahkan lebih sombong daripada Luo Ying. Oke, itu cuma bercanda. Xiao Ran melihat ekspresi Du Fei berubah, dan langsung menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu ia menatap Xiao Ai dengan senyum tipis dan berkata, Nona Xiao Ai, Anda tidak keberatan, kan? Mana mungkin. Kalau pria terlalu menonjol, dia akan selalu menarik banyak wanita. Kalau kau terus-terusan peduli, itu akan sangat sulit. Xiao Ai tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu menatap Du Fei dengan tatapan membasmi. Kenapa kalian bertiga tidak membicarakan ini baik-baik? Aku akan pergi ke puncak Zhangdan selanjutnya. Du Fei tidak bisa tinggal lebih lama lagi saat ini. Ia hanya bisa mencari alasan untuk segera pergi. Kalau tidak, jika ia tinggal lebih lama lagi, Du Fei takut ia akan ditelan oleh ketiga wanita ini. Puncak Changdan mendengar ini, Xiao Ai melirik Du Fei dengan santai, lalu berkata dengan santai, kau tidak ingin pergi mencari Nona Biluo, kan? 8 Tiandi Yuandan yang tersisa ada di tangannya. Aku harus mengambilnya kembali dan menyempurnakannya sekaligus. Du Fei merasa bersalah sejenak, tetapi tetap berbicara dengan lembut. Baiklah, silakan. Du Qian, Yun Yuking, dan Nona Guanting sangat mengkhawatirkanmu di Sekte Lingtian akhir-akhir ini. Kunjungi mereka saat kau punya waktu, jangan biarkan mereka terlalu khawatir. Silakan. Xiao Ai tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Mendengar ini, Du Fei tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, tetapi untungnya, ia tidak merasa bersalah. Ia tersenyum kecut, lalu membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, di bawah tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang tampak tertawa, ia langsung bergegas menuju puncak Changdan dengan perasaan lega. 9 kaisar era primordial dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi pemahaman. Aku tak menyangka Du Fei ternyata tak hanya berbakat, tapi juga sangat beruntung. Begitu banyak gadis luar biasa berkumpul bersama. Bagi orang biasa, mereka tak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini seumur hidup mereka. Sekte Lingtian, Puncak Changdan.
Du Fei mendarat di puncak Zhangdan dengan ekspresi seolah-olah dia melarikan diri karena panik. Karena berbagai alasan, Du Fei resmi melangkah ke puncak Zhangdan untuk pertama kalinya. Kakak senior Du Fei. Ketika Du Fei jatuh, karena ia tidak sengaja bersembunyi, seseorang di puncak Changdan jelas menyadarinya. Kemudian, Zheng Xuan, dengan gaun hijau, muncul di hadapan Du Fei dengan cepat. Setelah bertahun-tahun, Zheng Xuan masih terlihat secantik sebelumnya, tetapi sekarang kekuatannya telah memasuki wilayah Danzong, sungguh mengesankan. Adik perempuan Zheng Xuan, Du Fei berbicara dengan sopan ketika dia melihat Zheng Xuan muncul. Tuan Du Fei. Kakak senior Du Fei. Pada saat ini, banyak orang kuat di puncak Changdan merasa khawatir, dan banyak dari mereka memberi hormat ke arah Du Fei. Bagaimanapun, reputasi Du Fei di dunia ini sangat tinggi saat ini. Belum lagi para murid puncak Changdan, orang-orang kuat yang bisa tinggal di puncak Changdan, kecuali Pavilion Dan, kebanyakan adalah orang-orang kuat yang berlatih alkimia. Orang-orang ini juga mengagumi kemampuan Du Fei. Du Fei tersenyum pada orang-orang ini, lalu matanya cepat menyapu pemandangan, akhirnya tertuju pada sebuah pavilion di tepi kolam. Di pavilion, seorang wanita anggun berpakaian putih dan rok putih berdiri dengan tenang. Seolah menyadari tatapannya, mata wanita itu sedikit bergeser ke arah lain. Namun, getaran yang dirasakannya saat itu membuat Du Fei mengerti bahwa wanita anggun berpakaian putih dan rok putih ini tidak setenang yang dibayangkannya. Zheng Xuan melirik Du Fei, lalu Biluo, yang tampak sedang tidak enak badan. Saat berikutnya, ia tersenyum dan berkata, Saudara Du Fei, sepertinya Anda di sini untuk menemui Saudari Biluo tentang Tiandi Yuandan. Kalau begitu, kalian berdua bisa bicara. Kita akan berlatih dulu. Setelah mengatakan ini, Zheng Xuan memberi isyarat ke sekeliling. Seketika, baik murid Pavilion Dan, murid puncak Changdan, maupun orang-orang kuat lainnya, masing-masing menunjukkan senyum yang seolah-olah merupakan senyuman. Kemudian, mereka melambaikan tangan dan langsung pergi. Tak lama kemudian, tempat yang dulunya penuh orang itu menjadi sepi. Saat yang lain pergi, suasana di tempat ini menjadi sedikit sunyi, bahkan sedikit canggung. Biluo masih berdiri diam di pavilion. Sosoknya yang ramping dan menawan tampak semakin anggun dan menarik saat angin sepoi-sepoi meniup gaunnya. Terlebih lagi, ia memiliki temperamen yang dingin yang membuatnya semakin segar dan anggun. Bahkan Du Fei pun sedikit tercengang saat ini. Meskipun Biluo sangat cantik saat itu, temperamennya saat ini memberinya perasaan berdebar-debar yang tak terlukiskan. Seolah-olah detak jantung Du Fei pun semakin cepat di hadapannya. Namun, Du Fei bukanlah orang biasa. Setelah menghela napas pelan, suasana hatinya kembali normal. Kemudian ia terlihat berjalan perlahan ke depan, memasuki pavilion, lalu tersenyum tipis dan berkata Nona Biluo, sudah lama kita tidak bertemu. Akhirnya kau berani datang menemuiku. Apa kau di sini untuk Tiandi Yuan? Dan Zheng Xuan tampak menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan menatap Du Fei, dengan kilatan warna aneh di matanya. Melihat wajah cantik namun agak sedih ini, Du Fei merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Baik saat menghadapi Luo Ying, Xiao Ran, Du Qian, Yun Yuqing, atau yang lainnya, Du Fei tidak pernah merasa bersalah seperti itu. Namun, saat menghadapi Biluo, ia merasa sangat bersalah. Lagi pula, meskipun keduanya bukan suami istri, apa yang terjadi di antara mereka lebih intim daripada hubungan suami istri. Bisakah kau tidak terlalu murung? Du Fei menatap wajah Biluo. Ia mencoba mengangkat tangan kanannya, tetapi setelah sedikit gemetar, ia menurunkannya. Lalu ia menghela napas dan berkata, kita sudah saling kenal selama lebih dari 4 tahun, kan, dan kita belum bertemu selama 2 atau 3 tahun, kan? Keduanya pertama kali bertemu di medan perang Jiushu. Saat itu, mereka adalah rival. Du Fei telah menunjukkan bakat yang luar biasa, sementara Biluo adalah anggota salah satu dari 10 kekuatan super teratas. Bisa dibilang keduanya tidak pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, Du Fei memandangi wanita cantik ini, tetapi ia tidak punya perasaan lain. Ia hanya berharap tidak bertabrakan dengan wanita ini untuk sementara waktu. Dalam pertempuran terakhir perang Jiushu, kedua belah pihak bertemu di atas ring. Saat itu, demi Du Fei mempertahankan kekuatannya dan melawan Ye Qingma, Biluo melepaskan kesempatan untuk menyerang di saat yang paling kritis dan memilih untuk mengakui kekalahan. Sejak saat itu, Du Fei tahu bahwa dia akan berutang budi besar pada Biluo. Selama pertempuran memperebutkan alam mayat hidup, kedua belah pihak kembali menjadi rival, dan kali ini, kerja sama mereka sangat baik. Namun, dalam pertempuran terakhir untuk merebut eliksir,
sebuah insiden tak terduga terjadi, yang menghancurkan kerjasama yang awalnya baik. Demikian pula kecelakaan inilah yang membuat hubungan kedua orang itu menjadi agak canggung saat ini. Bagi seorang lelaki, wanita yang telah ditaklukkannya, sekalipun itu hanya pengecualian, sudah sepatutnya menjadi miliknya. Namun, Du Fei tahu bahwa tidak apa-apa untuk hanya memikirkan hal-hal ini dalam hatinya. Jika dia berani mengungkapkannya terlalu eksplisit, bahkan tanpa disadari Xiao Ai, Biluo mungkin akan menebasnya sampai mati dengan pedang. Apa kau datang menemuiku hanya untuk melontarkan omong kosong ini? Biluo menatap Du Fei, matanya dingin dan jernih. Namun, ia merasakan kebingungan di dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, setiap kali ia mengingat kejadian memalukan di alam mayat hidup itu, ia dipenuhi kebencian yang tak berujung. Ia bersumpah berkali-kali bahwa jika ia bertemu Du Fei lagi, ia akan menghancurkannya dengan satu tebasan pedang. Karena kebencian ini, ia bahkan mengembangkan ibel tersembunyi selama bertahun-tahun, yang menghambat kultivasinya. Akan tetapi, saat Du Fei benar-benar berdiri di depannya, tangannya yang gemetar berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menusuknya dengan pedang khayalannya itu, apapun yang terjadi. Entah itu sosok yang seorang diri membasmi banyak sekali Taichu Jun Wuzong di alam mayat hidup, atau sosok yang tetap teguh dalam menghadapi pemimpin sekte, atau sosok yang kini memiliki sedikit aura penyelamat dunia, semuanya tanpa disadari telah membuat kebencian Biluo sedikit memudar. Memikirkan hal ini, Biluo pun tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah dengan kepribadiannya, ia masih memiliki ekspektasi seperti anak kecil terhadap hal-hal seperti ini? Menghadapi hal-hal dingin ini, hati Du Fei bergetar tak dapat dijelaskan pada saat ini, dan perasaan yang sangat aneh muncul di hati Du Fei. Seharusnya begitu, bukan seperti ini. Dia seharusnya tidak seperti ini. Emosi ini muncul saat ini, membuat Du Fei merasa sedikit cemas dan bingung. Selama ini, Du Fei hanya memiliki Xiao Ai di hatinya, jadi bukan berarti Du Fei tidak bisa memahami perasaan Xiao Ran, Luo Ying dan yang lainnya, tetapi dia hanya suka berpura-pura bodoh. Awalnya, Du Fei berpikir bahwa bahkan jika dia menghadapi Biluo, dia tidak akan merasakan sesuatu yang aneh. Namun, sedikit kesulitan bernapas saat ini memberitahu Du Fei bahwa mungkin dia tidak setegas yang dia pikirkan. Adegan-adegan yang terjadi saat itu membuat dua orang yang tak punya banyak kesamaan terjerat bersama tanpa terlihat. Sekalipun sengaja ingin melupakannya, tetap saja tak terlupakan. Kurasa kata-kata ini bukan omong kosong. Du Fei menatap gadis yang agak keras kepala di depannya, dan tiba-tiba rasa sakit hati menyergapnya. Perlahan ia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh kepala gadis itu, tetapi di tengah jalan, ia mencibir dirinya sendiri dan menarik kembali telapak tangannya. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Mendengar ini, Biluo meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, ujung roknya yang sedikit bergetar menunjukkan bahwa ia tidak setenang yang dibayangkannya. Selama bertahun-tahun, aku selalu sesekali memikirkan apa yang terjadi antara kau dan aku. Du Fei tiba-tiba mendesah tak jelas dan berbicara dengan suara tenang. Kau masih saja berkata begitu. Apa kau benar-benar berpikir karena identitasmu sekarang berbeda, aku tidak berani menusukmu dengan pedang? Raut malu dan marah muncul di wajah Biluo, lalu ia memelototi Du Fei dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa selama bertahun-tahun, terkadang aku merindukanmu tanpa alasan. Du Fei tidak berhenti berbicara karena ancaman Biluo saat ini. Sebaliknya, ia menatap mata Biluo dan berbicara dengan serius. Melihat tatapan serius Du Fei, Biluo menggertakkan giginya dan memelototi Du Fei dengan tajam. Keduanya saling menatap dengan tatapan yang tak dapat dijelaskan di paviliun di samping kolam kecil ini, seolah siapapun yang menyerah menatap lebih dulu akan kalah. Waktu berlalu begitu lambat saat ini. Lagi pula, Biluo tak tahan dengan tatapan Du Fei yang sedikit tajam. Dia perlahan menoleh, mendesah pelan, dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri, memangnya kenapa kalau sesekali kamu merindukanku bisakah kamu bertanggung jawab atasku, beranikah kamu memelukku? Saya berani. Melihat ekspresi Biluo yang agak sedih, Du Fei tiba-tiba berbicara. Dulu aku berani melakukan itu, kenapa sekarang aku tidak berani? Bagaimana kalau kau memelukku, Xiao Ai? Apa yang harus kulakukan? Biluo sama sekali tidak tersenyum mendengar kata-kata Du Fei. Ia hanya menertawakan dirinya sendiri lalu berbicara pelan. Du Fei sedikit tertegun, dan pada saat ini, dia tampak gila. Langit biru. Du Fei terdiam cukup lama, lalu menghela napas sejenak. Ia ingin mengulurkan tangannya, tetapi akhirnya menariknya kembali. Aku tidak bisa berjanji apapun kepadamu saat ini, atau lebih tepatnya, janjiku saat ini tidak akan berarti apa-apa.
Tapi setelah aku menyelesaikan semuanya, aku pasti akan menemukan caranya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bertiga akan bersama dalam cinta? Biluo melirik Du Fei dan tersenyum dingin. Aku bukan gadis berusia 3 tahun, begitu pula Nona Xiao Ai. Kebahagiaan memiliki 2 istri tidak mudah dinikmati. Jika hanya itu yang ingin kau katakan hari ini, bolehkah aku memintamu pergi atau, jika kau tidak mau pergi, biarkan aku pergi saja. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Melepaskan hubungan dengan Xiao Ai selama bertahun-tahun, lalu hidup bahagia bersamamu, agar kau bisa bahagia. Du Fei tiba-tiba marah. Ia melangkah maju, meraih bahu Biluo yang lemah, dan mengguncangnya dengan keras, matanya berkobar-kobar. Ditatap oleh mata Du Fei yang bagai api, tatapan Biluo seketika berubah mengelak. Setelah sekian lama, ia mendesah pelan. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan darimu. Kata-kata ini menghantam dada Du Fei bagai palu. Ia mundur setengah langkah sebelum menggelengkan kepala dan berkata, ini utang budiku. Kalau bisa, aku sungguh berharap aku tak pernah bertemu denganmu. Tapi, pada titik ini, Du Fei memancarkan aura yang mendominasi. Karena ini sudah terjadi, mulai saat ini, kau adalah wanitaku. Mulai detik ini, kau tidak perlu takut, dan kau tidak boleh pergi. Setelah aku menyelesaikan masalah Ibel ekstrateritorial, aku tentu akan memberimu penjelasan. Jadi, sekarang bagaimana? Melihat tatapan Du Fei yang mendominasi sambil mendeteksi kebocoran, Biluo tiba-tiba menghela napas dan berbicara pelan. Sekarang, mendengar ini, wajah Du Fei juga menunjukkan sedikit rasa malu. Sekarang, aku awalnya datang untuk bertanya apakah kau bisa menyerahkan Tiandi Yuan dan itu kepadaku. Kau ingin merebut Yuan dan langit dan bumi dariku? Ekspresi Biluo tiba-tiba berubah sedikit aneh. Kau ingin memutuskan hubungan antara kau dan aku, atau kau di sini untuk menemuiku demi dunia ini? Aku juga tidak tahu. Du Fei tersenyum pahit. Du Fei, kau sungguh hebat. Ekspresi Biluo tiba-tiba berubah dingin saat itu. Kemudian, wajahnya tiba-tiba memucat. Kemudian, ia melambaikan tangannya dengan ganas, dan 8 Yuan dan langit dan bumi melesat keluar dari lengan bajunya. Keluarkan mereka. Mulai sekarang, tidak ada hubungan apapun antara kau dan aku. Setelah mengatakan ini, Biluo tidak menunggu Du Fei bergerak. Sebaliknya, ia tiba-tiba berbalik dan berjalan perlahan menuju kedalaman pegunungan dan hutan yang jauh. Du Fei memandangi sosoknya, lalu menatap 8 Tiandi Yuan dan yang melayang di depannya. Setelah sekian lama, ia menggertakkan gigi dan mengambil kembali Tiandi Yuan dan itu. Tuan, kau tidak akan mengejarnya jika kau menghiburnya sekarang, mungkin dia tidak akan begitu marah. Sosok Xiao Bai tiba-tiba muncul, menatap Du Fei dengan tatapan aneh. Apa yang bisa kukatakan kalau aku berhasil menyusulnya? Katakan padanya aku datang ke sini untuknya, bukan untuk Tiandi Yuan. Dan apa kau pikir dia bodoh? Bagaimana mungkin dia tidak tahu aku berbohong padanya? Du Fei mendesah. Sekalipun mereka tahu itu bohong, para wanita tetap mau menerimanya, kata Xiao Bai lembut. Aku tidak ingin berbohong padanya. Lagi pula, tidak ada gunanya bicara terlalu banyak sekarang. Jika aku tidak bisa menemukan Yuan dan langit dan bumi terakhir dan berhasil memasuki alam utama, maka saat itu langit dan bumi pun akan lenyap. Apa gunanya bicara? Du Fei mendesah pelan. Cinta itu abadi, dan pahlawan itu berumur pendek. Aku juga ingin melakukan itu. Tapi di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani orang luar. Karena aku bertanggung jawab atas pemulihan Raja Ibel Langit asli, aku juga harus menyingkirkannya untuk selamanya. Ini bukan kesombonganku, tapi tanggung jawabku. Setelah mengatakan ini, Du Fei dengan santai memanggil Xiao Bai kembali ke tubuhnya, lalu dia melesat dan meninggalkan puncak Changdan. Setelah Du Fei pergi, Biluo kembali berjalan keluar dari hutan. Ia diam-diam memperhatikan kemana Du Fei pergi, dan baru mendesah pelan setelah sekian lama. Ledakan. Sosok Du Fei bergerak secepat kilat dan dia tiba di puncak Longshu hampir seketika, seolah-olah hanya pada saat inilah dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Kaisar Xuan dan yang lainnya masih berkumpul saat ini. Ketika mereka melihat Du Fei muncul, semua orang tersenyum tipis, jelas menyadari bahwa Du Fei telah membawa kembali Tiandi Yuandan. Jangan tanya apa-apa. Du Fei memelototi Kaisar Bunga yang hendak berbicara, lalu berkata dengan tenang, selanjutnya, aku akan mencurahkan seluruh energiku untuk memurnikan semua pil Yuan langit dan bumi. Setelah memurnikan pil Yuan langit dan bumi ini, bahkan jika kau masih belum menemukan pil Yuan langit dan bumi nomor 1 yang legendaris, aku akan mulai berjuang menuju alam master. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Xuan dan yang lainnya langsung berubah. Du Fei, jangan gegabah. Master Alam pernah berkata bahwa tanpa bantuan 33 Yuan dan langit dan bumi,
betapapun berbakatnya seseorang, peluang untuk memasuki alam master tidak lebih dari 10%. Dan menerobos ke alam master sangatlah berbahaya. Jika kau gagal, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Du Fei melambaikan tangannya, menghentikan Kaisar Xuan dan yang lainnya untuk mengatakan apapun. Ia berkata dengan tenang, jika aku memilih untuk memengaruhi alam utama, maka mungkin masih ada secercah harapan bagi dunia ini. Tetapi jika aku menyerah, maka secercah harapan terakhir bagi dunia ini akan hilang sepenuhnya. Aku mencintai dunia ini, jadi aku tidak ingin dunia ini menjadi santapan bagi ibel-ibel ekstrateritorial. Jika kau benar-benar ingin membantuku, jangan ganggu aku selama retretku. Jika memungkinkan, teruslah mencari Yuan dan langit dan bumi nomor 1 untukku. Jika memungkinkan, cobalah untuk memberiku waktu sebanyak mungkin. Aku pasti akan berhasil. Jika memungkinkan, tolong jangan ganggu aku. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei bergerak dan berjalan menuju puncak Tianlang. Melihat tindakannya saat ini, apakah itu Kaisar Xuan, Kaisar Hua, atau bahkan Su Haozi, Leng Ping dan lainnya, mereka awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berbicara. Dengan reinkarnasi Master Alam yang masih sulit dipahami, Du Fei adalah secercah harapan terakhir bagi dunia ini. Hanya mereka yang telah memurnikan 33 pil primordial surgawi dan bumi yang memenuhi syarat untuk mencapai alam master. Setelah memurnikan 32 pil primordial surgawi dan bumi, Du Fei mungkin memiliki secercah harapan dibandingkan orang biasa, tetapi itu hanyalah secercah harapan. Tidak peduli siapapun itu, tidak seorang pun dapat menghentikan Du Fei saat ini, karena sungguh menyedihkan harus memilih antara aku dan orang lain. Kaisar Xuan mengepalkan tinjunya dengan keras, darah menetes dari puncak tinjunya. Dulu, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya bahu-bahu rapuh itu memikul tanggung jawab dunia ini. Namun kini, ia hanya bisa menyaksikan sosok lain memikul tanggung jawab sebesar itu. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan hal seperti itu? Ah. Raungan rendah dan serak keluar dari tenggorokan Kaisar Xuan, dan akhirnya berubah menjadi raungan tajam yang membubung ke langit. Setelah raungan mereda, Kaisar Xuan akhirnya menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, besok aku akan berangkat ke Provinsi Kongwu. Sekalipun harus membakar reinkarnasiku, aku harus mengambil Yuan dan langit dan bumi nomor 1. Ayo kita pergi bersama. Mendengar ini, 8 kaisar prasejarah yang tersisa berbicara serempak. Tidak, kau tidak boleh pergi. Ini saat kritis ketika Du Fei sedang menyendiri. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kau harus berjaga di sini agar ibel-ibel ekstrateritorial tidak punya rencana lain. Kata Kaisar Xuan dingin. Aku akan pergi bersamamu. Aku yakin aku bisa menembus formasi pertahanan klan ibel ekstrateritorial. Namun, aku hanya bisa mengirimmu sendirian, aku tidak bisa menjamin kepulanganmu. Kaisar Duntian berkata dengan tenang, 2 dari 9 Raja Ibel Surgawi telah gugur. 7 yang tersisa seharusnya bisa melindungi tempat ini. Oke, mendengar ini, Kaisar Xuan mengangguk pelan. Perjalanan mereka ke Konghuzu pasti sangat berbahaya, dan mengirimkan 2 Kaisar Hong Huangwu saja sudah batas kemampuan mereka. Aliansi 3 alam dan Du Fei kini diserahkan kepadamu. Kaisar Xuan menoleh ke arah 7 kaisar yang tersisa dan berbicara dengan suara berat. Kali ini, setelah kaisar bela diri primordial yang tersisa terdiam sejenak, Kaisar Guntur berkata dengan lembut, karena kau telah membuat keputusan ini, tenanglah. Kami pasti akan menjaga tempat ini dan menunggu kepulanganmu. Oke, Kaisar Xuan tertawa. Ia menatap lekat-lekat sosok yang berjalan perlahan tanpa menoleh ke belakang. Secercah kelegaan muncul di matanya. Dia tahu bahwa Du Fei telah berhenti mengkhawatirkan hal-hal lain saat ini. Dia telah memusatkan semua pikirannya pada hal yang paling penting. Selain menyempurnakan Yuan dan langit dan bumi dan menerobos ke alam utama, mulai saat ini, bahkan jika dia tidak menginginkannya, dia tidak akan terus peduli tentang apapun. Kakak senior, Du Fei. Di puncak Tianlang, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya juga melesat ke udara saat ini, menatap sosok Du Fei dengan sedikit kekhawatiran dan kekaguman di raut wajah mereka. Namun, tak seorang pun berani mengatakan apapun saat ini. Mereka hanya memperhatikan sosok Du Fei dalam diam, berharap dalam hati bahwa semuanya akan baik-baik saja untuknya dan ia akan melangkah ke alam yang hanya bisa dicapai oleh Master Alam dalam ribuan tahun. Inilah pilihan dunia ini, dan inilah satu-satunya harapan dunia ini. Sekte Lingtian, di halaman yang tenang di puncak Tianlang. Inilah halaman tenang tempat Du Fei tinggal sejak pertama kali menginjakan kaki di puncak Tianlang. Selama bertahun-tahun, tak ada orang luar yang tinggal di sini kecuali Du Fei.
Pada saat ini, Du Fei berdiri diam di sudut halaman, menatap hutan bambu tak jauh dari sana, dengan senyum tipis di bibirnya. Saat itu, begitu banyak hal terjadi di sini yang membuat saya merasa kewalahan. Dalam ingatanku, hanya hal-hal baik yang tersisa, dan hal-hal baik ini membuatku sadar bahwa aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Saatnya untuk memulai. Sahabatku, keluargaku, klanku, dan sekteku harus dilindungi olehku sendiri. Setelah selesai berbicara, Du Fei tersenyum tipis, lalu duduk bersila di halaman. Kemudian, ia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba muncul 26 Tian di Yuandan, yang muncul di antara langit dan bumi dengan gerakannya. Pil pembelah angin, pil penenang laut, pil pembelah langit, pil penelan kekosongan. Pil terkenal yang dapat membuat mata siapapun menjadi merah itu langsung muncul di sini, seolah-olah itu telah menjadi hal paling biasa saat ini. Du Fei menatap 26 pil Yuan langit dan bumi dengan tenang, lalu tersenyum setelah sekian lama. Kemudian ia melihat tanda di tangannya sedikit berubah, dan pil guntur api samsara yang telah disempurnakannya muncul kembali, lalu terbelah menjadi 6 pil Yuan langit dan bumi yang melayang di antara langit dan bumi. 32 pil Yuan langit dan bumi melayang di langit. Gelombang fluktuasi tak terlihat terus menyebar saat ini, membuat para ahli di seluruh puncak Tianlang dan bahkan seluruh sekte Ling Tian menyadarinya. Penghilangan. Detik berikutnya, tanda di tangan Du Fei tiba-tiba berubah, dan ia segera melihat 32 pil Yuan langit dan bumi terserap ke dalam tubuhnya secara bersamaan. Pada saat ini, ia perlahan menutup matanya. Awalnya, menyempurnakan setiap pil Yuan langit dan bumi secara perlahan adalah pilihan terbaik dan teraman. Sayangnya, Du Fei tidak memiliki kesempatan itu saat itu. Oleh karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah menyempurnakan semuanya secara bersamaan. Untungnya, ia tidak hanya memiliki kekuatan alam kaisar, tetapi juga telah berhasil menyempurnakan pil Rong Tian, jadi kemungkinan ini tetap sangat tinggi. Saat Du Fei menutup matanya dan memurnikan energi, aura mengerikan yang awalnya melonjak dari tubuhnya, bersama dengan aura Yuan dan langit dan bumi, menghilang menjadi ketiadaan, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Pada saat ini, puncak Tianlang sudah kosong, dan tidak ada seorang pun yang berani memasuki puncak Tianlang dan mengganggunya sedikitpun. Di luar puncak Tianlang, semua orang menyaksikan pemandangan ini dan tahu bahwa Du Fei telah mulai memurnikan 32 pil Yuan langit dan bumi. Mungkin, setelah berhasil, ia akan memilih untuk memengaruhi alam master. Pada saat itu, Kaisar Bunga melambaikan tangannya, dan tiba-tiba melihat sekuntum bunga transparan raksasa muncul di langit, lalu mengisolasi puncak Tianlang di dalamnya. Mulai sekarang, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada dirinya sendiri. Kaisar Bunga melirik semua orang dan mendesah. Saya yakin Tuan Muda akan berhasil, kata Xiao Ai dengan penuh keyakinan. Ia selalu sangat percaya diri pada Tuan Mudanya. Kalau tidak ada yang lain, semuanya harus pergi berlatih. Waktunya sudah dekat sebelum perang penghancur dunia dimulai lagi. Ayo kita jadi sekuat tenaga. Kaisar Bunga menghela napas, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 7 kaisar dunia prasejarah yang tersisa berpencar di berbagai tempat di langit, lalu duduk bersila untuk berlatih dengan tenang. Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah menunggu dan berjaga dengan tenang. Berlalunya waktu terasa sangat cepat saat ini. Seiring berjalannya waktu, Kaisar Xuan dan Kaisar Duntian, yang telah pergi ke Konghuzu untuk mencari Tian di Yuan dan nomor 1, tak pernah kembali. Mereka tak membawa kabar apapun, juga tak muncul lagi, seolah-olah tak pernah muncul. Hal seperti itu tidak bisa disembunyikan, sehingga dalam situasi ini, atmosfer antara langit dan bumi menjadi semakin mencekam. Tampaknya semua orang di pasukan aliansi tiga alam yang berkumpul di sekitar sekte Ling Tian dapat merasakan bahwa tidak banyak waktu tersisa sebelum perang yang menghancurkan dunia akan kembali. Menghadapi pemandangan ini, seluruh dunia panik. Jika tidak ada secercah harapan di puncak Tianlang saat ini, dunia ini pasti akan kacau balau karena Ibel yang mendekat dari luar wilayah kekuasaan. Beberapa individu kuat yang awalnya tidak bergabung dengan aliansi tiga alam juga merasakan tekanan yang kuat dan berbondong-bondong datang ke sekte Ling Tian, meminta untuk bergabung dengan koalisi. Setelah memeriksa para pendatang baru dengan saksama, sekte Ling Tian tidak menolak mereka. Adapun para petinggi aliansi tiga alam ini, terlepas dari apakah mereka datang lebih awal atau lebih lambat, banyak dari mereka yang melakukan hal terbaik setelah berlatih, yaitu melihat kembali puncak Tianlang di sekte Ling Tian. Meskipun tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di puncak Tianlang saat ini, semua orang hanya bisa menonton, seolah-olah keberadaan puncak Tianlang dapat membuat mereka merasa nyaman. Di atas langit, Huadi dan yang lainnya secara alami dapat merasakan perubahan situasi.
Setengah bulan kemudian, bahkan 7 kaisar dunia primordial pun tak kuasa menahan diri dan ingin memeriksa kondisi Du Fei. Namun, setelah mendekati puncak Sirius, Kaisar Guntur menemukan bahwa puncak Sirius telah berubah menjadi api penyucian di bumi, dengan es dan salju, guntur yang menyala-nyala, angin yang pecah, dan luar angkasa. Berbagai energi yang telah dimurnikan secara ekstrim terus menyebar dan silih berganti di puncak Sirius, seolah-olah tempat ini telah menjadi tempat lahirnya semua energi di dunia. Namun, perubahan di puncak Tianlang membuat orang-orang kuat itu menyadari bahwa memurnikan 32 Tian di Yuan dan pada saat yang sama jelas bukan hal biasa. Mungkin di dunia ini, hanya Du Fei yang mampu melakukan hal seperti itu. Waktu masih berlalu dengan cepat, tetapi puncak Tianlang tetap tidak berubah. Du Fei tidak muncul, dan Kaisar Xuan dan Kaisar Duntian masih belum berkabar, seolah-olah mereka telah tumbang. Dan saat ini, tinggal kurang dari 5 hari lagi hingga batas waktu 3 bulan. Para mata-mata yang bersembunyi di dekat Konghuzu terus-menerus mengirimkan laporan. Atmosfer yang sebelumnya tenang di dalam Konghuzu telah lenyap. Sebaliknya, sosok-sosok ibel yang tak terhitung jumlahnya terus berkeliaran dan melolong di dalam formasi Konghuzu. Gelombang suara yang sangat mengerikan terdengar, diwarnai dengan lengkingan dan kegembiraan. Jelas, hampir tidak ada waktu tersisa sebelum perang apokaliptik dimulai lagi. Saat berita itu menyebar, mata yang tak terhitung jumlahnya kembali tertuju pada puncak Sirius. Du Fei, apakah kau berhasil perang pemusnahan akan segera dimulai? Namun, terlepas dari apakah Du Fei akan berhasil atau terbangun saat ini, menghadapi situasi ini, semua orang tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah hening sejenak, 7 kaisar dunia primordial telah mengambil alih komando aliansi 3 alam, dan sepenuhnya menggabungkan semua kekuatan antara langit dan bumi pada saat ini. Jelas, terlepas dari apakah Du Fei dapat berhasil dan muncul dengan mulus, 7 kaisar dunia primordial siap bertarung sampai mati dengan klan ibel ekstrateritorial. Lagi pula, mereka tidak berniat melarikan diri atau menyerah. Bertahun-tahun yang lalu, semua orang berkuasa di dunia ini menyerahkan segalanya demi dunia ini. Hari ini, jika kita ingin menyelamatkan dunia ini, rasanya hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu menyerahkan segalanya juga. Sisanya terserah Anda. Tatapan Kaisar Bunga dan yang lainnya tertuju ke arah puncak Sirius. Sekalipun semuanya sudah dipersiapkan, jika Du Fei tidak berhasil muncul, maka mungkin, dalam pertempuran pemusnahan terakhir ini, tindakan mereka akan seperti telur yang dibenturkan dengan batu. Namun, meski begitu, mereka harus melakukan ini. Karena ini adalah kesempatan terakhir bagi dunia ini. 5 hari berlalu dengan cepat di tengah atmosfer yang menegangkan ini. Saat hari terakhir tiba, puncak Tianlang masih sunyi senyap, tanpa tanda-tanda kemunculan Du Fei. Atmosfer antara langit dan bumi, saat ini, terasa begitu menyesakkan. Semuanya, sosok Kaisar Guntur melesat di udara, matanya dipenuhi rasa dingin. Besok adalah hari di mana periode 3 bulan yang disebutkan oleh Raja Ibel Langit Primordial akan tiba. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, karena dia mengatakan 3 bulan, itu artinya 3 bulan. Dengan kata lain, hanya ada 1 hari tersisa di dunia ini. Dalam 3 bulan ini, kita telah menunggu Du Fei muncul, tetapi dia belum muncul. Namun, ini bukan berarti dia telah gagal, melainkan dia masih berusaha. Demi dunia ini, demi keluarga, sahabat, sekte, dan dinasti kita. Kita semua memilih untuk menunggu kematian di sini. Atau kita memilih untuk pergi sekarang demi menjaga secercah harapan bagi dunia ini dan mengulur waktu sejenak untuk Du Fei. Semuanya, waktunya untuk membuat keputusan telah tiba. Jika kalian ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan kalian. Tapi, di dunia ini, kemana lagi kita bisa melarikan diri sekarang? Suasana yang awalnya mencekam menjadi agak panas saat ini. Sesaat kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdiri, dan teriakan yang menggetarkan bumi pun langsung terdengar. Maret, 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 kembali, teriak Kaisar Guntur, wajahnya penuh kelegaan. Pasukan koalisi dari 3 kerajaan akan maju hari ini. Provinsi Konghu dulunya merupakan provinsi terbesar dari 9 negara bagian di benua Xuanwu. Terletak di jantung 9 negara bagian tersebut, Provinsi Konghu dulunya sangat makmur dan dapat dianggap sebagai jantung benua Xuanwu. Namun, pada saat ini, Konghuzu telah berubah penampilan. Langit dan tanah diwarnai dengan warna gelap. Energi ibel sangat lengket, seolah-olah Konghuzu telah berubah menjadi wilayah kekuasaan ibel. Energi ibel yang sangat kuat menyebabkan semua monster, bunga, dan tanaman di Konghuzu berubah menjadi ibel.
Bahkan setiap tanaman dipenuhi dengan kekejaman dan kekerasan. Saat ini, di Wuzhu yang kosong ini, tak ada satu faksi pun yang bisa kebal. Sebagian besar faksi kini berpihak pada Taichu Jun Wuzong, dan mereka yang tak mau berpihak dibantai habis-habisan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Wuzhu yang kosong ini bukan lagi Wuzhu, melainkan wilayah Ibel. Saat hari terakhir pelantikan Raja Ibel Surgawi tiba, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bersiul di langit Kong Wuzhu. Kemudian, terdengar ledakan raungan melengking, diiringi siulan bayangan-bayangan Ibel ini. Bayangan-bayangan Ibel yang padat itu, bagaikan belalang, juga menunggu saat formasi itu dilepaskan. Mereka telah lama terkikis oleh Ki Ibel Surgawi dan telah berubah menjadi budak Ibel murni. Semua rasionalitas mereka telah lenyap, dan satu-satunya yang tersisa di hati mereka hanyalah melahap, melahap, dan melahap. Ledakan. Ketika seberkas sinar matahari muncul di hari terakhir, tiba-tiba, formasi besar yang awalnya menutupi seluruh negara Kongwu dengan cepat menghilang pada saat ini. Membasmi. Namun, tepat ketika formasi itu terkoyak, para budak Ibel tak sempat bereaksi ketika mereka mendengar teriakan keras yang begitu keras hingga dapat menghancurkan langit dan bumi. Kemudian, mereka melihat seni bela diri mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bersiul di antara langit dan bumi, lalu bagaikan hujan meteor, mereka melesat menuju tempat bayangan Ibel bersiul. Jelas, para budak Ibel ini tidak pernah menyangka bahwa orang kuat di sisi lain tidak hanya tidak bersembunyi di Sekte Lingtian, tetapi memilih untuk menyerang secara langsung pada saat ini. Ledakan. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, para budak Ibel yang berdempetan itu langsung terhempas, dan bahkan energi Ibel dalam tubuh mereka hancur total. Aliansi Tiga Alam, dengarkan dan majulah dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Ibel luar angkasa yang kalian temui di sepanjang jalan harus dibasmi. Sebuah teriakan lantang dan jelas terdengar dari langit, menyelimuti seluruh dunia. Untuk dunia ini, ya, untuk dunia ini, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar bersamaan pada saat itu. Suaranya seperti suara ribuan pasukan berkumpul, melesat ke langit, menghancurkan semua energi Ibel yang pekat. Ketika orang-orang kuat ini berkumpul pada saat ini, mereka tampak seperti pasukan. Dan hanya orang-orang kuat seperti itulah yang memenuhi syarat untuk memulai perang penghancur dunia dengan klan Ibel ekstrateritorial. Kalau kita tidak punya iman dan tekad seperti itu, kita hanya akan menjadi seperti ayam dan guk-guk di hadapan klan Ibel luar angkasa. Membasmi. Pada saat ini, pasukan koalisi dari Tiga Alam melesat maju bagai ombak yang menyapu langit dan bumi. Semua orang kuat bagaikan pisau baja terhunus, maju selangkah demi selangkah untuk melenyapkan apapun yang berhubungan dengan klan Ibel ekstrateritorial yang mereka temui di sepanjang jalan. Namun, kemajuan yang luar biasa mulus ini membuat para pemimpin aliansi Tiga Alam merasa sedikit gelisah. Semuanya berjalan terlalu mulus. Terlebih lagi, yang mereka basmi di sepanjang jalan hanyalah budak Ibel, bukan satupun Ibel ekstrateritorial sejati. Mungkinkah klan Ibel ekstrateritorial, yang disebut istana, telah memilih untuk mundur saat ini? Ini benar-benar mustahil. Kaisar Guntur melambaikan tangannya, tatapannya jatuh ke kedalaman Kong Wuzhu. Karena Ibel-Ibel ekstrateritorial belum muncul, itu berarti mereka pasti sudah membuat beberapa persiapan. Saat ini, Ibel-Ibel ekstrateritorial itu seharusnya sudah berkumpul di markas Sekte Taichu Junwu. Mereka belum muncul, mungkin karena sesuatu terjadi pada Raja Ibel asli. Kalau begitu, inilah kesempatan kita. Basmi. Membasmi. Mendengar hal itu, banyak orang kuat berteriak. Apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati. Belum ada kabar dari Kaisar Xuan dan Kaisar Duntian, jadi sulit untuk mengatakan apa yang mereka hadapi. Klan Ibel ekstrateritorial tidak boleh diremehkan. Kaisar Bunga berkata dengan wajah serius, tapi di saat yang sama, kita tidak boleh mundur. Kita harus membasmi klan Ibel ekstrateritorial di sini sepenuhnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Raja Ibel asli, maka ini adalah kesempatan bagi dunia ini. Wah, masuk akal. Percepat. Setelah merenung sejenak, Kaisar Guntur tiba-tiba melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kecepatan pasukan koalisi dari 3 kerajaan menjadi semakin cepat. Dengan pasukan koalisi dari 3 kerajaan berkumpul, pasukan maju dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju Kong Wuzhu. Setelah 7 hari, pasukan koalisi telah maju ke gerbang Gunung Taichu Jun Wuzong. Tetapi anehnya, meskipun keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada satupun orang kuat sejati dari klan Ibel ekstrateritorial yang tampil ke depan. Pegunungan Junwu adalah tempat gerbang gunung Sekte Junwu berada. Pegunungan Junwu bisa dianggap sebagai jantung seluruh benua Xuanwu. Pegunungan yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari sini,
menciptakan pemandangan yang luar biasa megah. Ketika Sekte Junwu Taichu berhasil menduduki wilayah ini, tak heran mereka berhasrat untuk menguasai dunia. Namun, saat ini, pegunungan Junwu telah berubah menjadi wilayah Ibel, dengan energi Ibel yang kental dan lengket membumbung tinggi ke langit di mana-mana. Samar-samar, terlihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di wilayah Ibel ini. Pada saat ini, sebuah jurang yang sangat besar terbuka di tengah pegunungan Junwu, dan di puncak jurang tersebut, sebuah istana hitam raksasa berdiri melayang di udara. Di dalam istana ini, 7 sosok berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapan mereka tertuju ke depan, tempat pasukan raksasa perlahan mendekat. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan pasukan koalisi 3 kerajaan. Awalnya kita mengira mereka akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk maju ke titik ini. Tak disangka, mereka mampu maju ke sini hanya dalam 7 hari. Ini sungguh patut dirayakan, patut dirayakan. Di antara ketujuh sosok itu, Raja Ibel hari kedua, yang saat itu sedang tersenyum tipis, menyeringai tipis, dan sedikit sarkasme muncul di wajahnya, yang mengandung sedikit senyum. Kakak kedua, sudah bertahun-tahun berlalu, apa kau masih tidak sabar? Kita sudah menunggu bertahun-tahun, jadi apa salahnya menunggu sedikit lebih lama? Berdiri di sisi lain, Raja Ibel hari keempat yang tampak seperti remaja berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa menahannya, aku sangat menantikannya, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan nanti. Kata Raja Ibel ringan keesokan harinya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Apa kalian semua sudah siap? Raja Ibel primordial berdiri di tengah ketujuh orang itu. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan ringan. Ya, mendengar ini, keenam sosok lainnya menahan ekspresi mereka dan membungkuk bersamaan. Haha, aku penasaran apa yang bisa mereka capai dalam 3 bulan. Sekarang setelah penguasa alam sudah tiada, apakah masih ada harapan untuk dunia ini? Raja Ibel langit primordial meregangkan tubuhnya dengan malas. Aura di tubuhnya tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tetapi senyum di wajahnya tetap sama seperti sebelumnya. Ia menatap ke kejauhan, dengan senyum tipis di matanya. Sungguh, aku menantikannya. Ledakan. Ketika matahari terbenam di hari ke-8, pasukan koalisi dari 3 kerajaan akhirnya tiba di sekitar pegunungan Junwu. Namun, setelah tiba, semua pasukan koalisi berhenti pada saat ini, dan kemudian serangkaian tatapan mematikan jatuh ke pegunungan Junwu di depan. Dan di pegunungan Junwu, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar saat ini. Jelas, ini adalah lokasi yang disebut Istana Klan Ibel Ekstrateritorial. Pada saat ini, kedua belah pihak tahu bahwa apa yang akan terjadi adalah perang kedua yang menghancurkan dunia antara langit dan bumi. Wah, sungguh luar biasa. Tamu-tamu terhormat sudah datang, tapi kita belum menyiapkan sesuatu yang baik untuk menghibur mereka. Saya jadi merasa kasihan. Setelah suasana di lapangan membeku sesaat, sesosok terlihat perlahan berjalan keluar dari aula, lalu melayang di udara sambil tersenyum tipis. Banyak sosok melesat cepat dari aliansi 3 alam, masing-masing menatap ke depan dengan mata menyipit. Kaisar Guntur mengerutkan kening, menatap sosok itu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berkata dengan tenang, Raja Ibel Langit Purba, sepertinya 3 bulan belum mengembalikanmu ke alam master. Aku turut berduka cita. Oh, Kaisar Guntur, suasana hatimu sedang bagus sekali. Melihat kondisiku yang belum pulih sepenuhnya, bukankah seharusnya kau menangis bahagia? Raja Ibel primordial menatap ke depan dengan senyum tipis dan berbicara dengan ringan. Apakah kau sudah pulih atau belum? Itu tidak penting bagi kami, kata Kaisar Guntur dengan wajah dingin. Kalau dipikir-pikir, Kaisar Guntur, kita ini sahabat lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sejujurnya, kedua belah pihak sudah sangat lelah bertempur seperti ini. Mengapa kau tidak memberikan provinsi Kongwu ini kepada klanku? Kita akan menandatangani perjanjian damai di sini dan tidak akan saling menyerang lagi mulai sekarang. Bagaimana? Tanya Raja Ibel primordial sambil tersenyum. Ketika suaranya terdengar, banyak orang di pihak pasukan sekutu 3 alam langsung terguncang. Hehe, Yuan Shi, setelah bertahun-tahun, kau masih tahu cara menggunakan trik-trik kecil ini. Tentu saja, kau pernah menggunakan trik ini sebelumnya, dan kau masih ingin menggunakannya sekarang atau mungkin kau juga takut dengan persatuan rakyat saat ini? Kaisar Jiuji Tiandi berbicara dengan ringan, tetapi langsung menunjukkan niat Raja Ibel Surgawi Yuan Shi. Hehe, sebagai salah satu dari sedikit kaisar bela diri kuno yang tidak disegel saat itu, Kaisar Surgawi Jiuji memang Kaisar Surgawi Jiuji. Raja Ibel primordial tersenyum, dan sepertinya dia sama sekali tidak berniat bertindak. Setelah aku membasmi kalian semua, kalian akan tahu apa arti Kaisar bela diri primordial.
Kaisar Jiuji menatap Raja Ibel asli, tetapi pikirannya sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Hahaha, bahkan di titik ini, kau masih hanya pandai bicara Kaisar Langit Sembilan Kutub, bukan hanya ini saja kemampuanmu, kan tiba-tiba, tawa sinis menggema dari sisi Raja Ibel Langit asli, lalu 6 sosok muncul. Raja Ibel Langit kedua, di sisi lain, menyeringai pada Kaisar Langit Sembilan Kutub dan terkekeh pelan. Di antara 9 Raja Ibel Surgawi, selain 2 yang gugur, apakah sisanya ada di sini? Bagus sekali, ini menyelamatkanku dari mencari mereka satu persatu nanti. Baidi menatap wajah-wajah familiar itu dan tak kuasa menahan senyum. Kita juga sama, kecuali Kaisar Xuan dan Kaisar Duntian yang menyelinap masuk sebelumnya, 7 Kaisar bela diri Hong Huang yang tersisa juga telah muncul. Ini menghemat banyak tenaga kita. Raja Ibel dari langit ketiga, yaitu Tai Chuzi, menyeringai sinis saat ini. Mata Kaisar Bunga menyipit, lalu perlahan berkata, jangan khawatir. Kali ini, kita akan sepenuhnya mengakhiri perang penghancur dunia ini. Kalian, orang-orang menyebalkan, seharusnya tidak ada di dunia ini lagi. Hehehe, bahkan penguasa alam pun tak berani mengucapkan kata-kata seperti itu dulu. Apa kau tak takut lidahmu tertiup angin saat mengucapkan ini? Raja Ibel Primordial tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya mustahil ada perjanjian damai di antara kita. Kalau bisa, klanku pasti tidak ingin seperti kalian, yang membawa niat membasmi dan menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah. Raja Ibel Surgawi Primordial memaksakan senyum aneh. Tapi sekarang setelah semuanya begini, meskipun aku merasa kasihan pada dunia, aku tidak bisa mengubah suasana hati kalian. Jadi, Ibel Istana, keluarlah. Kita harus membasmi hama-hama ini dan membebaskan dunia yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Tidak tahu malu, melihat Raja Ibel asli berbicara, Kaisar Guntur mencibir dan berbicara. Namun kali ini Raja Ibel asli tidak menanggapi, melainkan melambaikan tangannya dengan santai. Ledakan. Saat ia bergerak, pilar-pilar cahaya berwarna darah melesat ke langit di seluruh pegunungan Junwu. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi dalam energi Ibel perlahan muncul membawa energi Ibel yang sangat lengket itu, dan tak lama kemudian, mereka memenuhi seluruh langit. Di antara mereka, ada yang merupakan Ibel ekstrateritorial, dan ada pula yang merupakan budak Ibel. Namun, jumlah mereka sudah tak terbayangkan. Jelas, klan Ibel ekstrateritorial telah mengumpulkan seluruh pasukan mereka, siap untuk memulai perang penghancur dunia ini. Pertempuran semacam ini tidak lebih lemah dari pasukan koalisi tiga alam. Perang penghancur dunia benar-benar dimulai lagi. Kaisar Es menatap pemandangan di depannya, ekspresinya langsung berubah sangat serius. Perang penghancur dunia saat itu tak lebih dari ini. Kami, Kaisar Bela Diri Primordial, akan bertanggung jawab untuk menghentikan Raja Ibel Sembilan Langit. Sedangkan untuk orang-orang kuat yang tersisa, kami serahkan padamu. Kaisar Guntur menoleh ke arah para leluhur dari 8 klan kuno dan para penguasa dari 6 sekte-sekte Xuan Sembilan Langit yang hadir, lalu berbicara dengan suara berat. Ya, mendengar ini, para pria terkuat di dunia mengangguk pelan. Pemandangan di depan mereka menunjukkan bahwa sisi dunia tampaknya tidak sepenuhnya dirugikan. Setidaknya masih ada secercah harapan. Kalau begitu, mari kita mulai pertempuran yang sesungguhnya dan menentukan. Pasukan koalisi mengeluarkan perintah untuk membasmi Ibel, melenyapkan ancaman selamanya, dan menyelamatkan dunia. Membasmi. Saat suara Kaisar Guntur jatuh, mata banyak sosok langsung memerah pada saat ini, dan energi dahsyat yang melanda dunia langsung berubah menjadi badai yang menyapu. Haha, dengarkan, para Ibel di istana, saatnya mengembalikan kejayaan klan kita telah tiba. Telan mereka semua. Raja Ibel yang asli juga tertawa dan melambaikan tangannya dengan ganas. Hahaha. Pada saat ini, para Ibel ekstrateritorial dan budak Ibel itu pun menerjang maju dengan dahsyat, dan bertabrakan dengan dahsyatnya dengan pasukan koalisi tiga alam yang bagaikan tsunami. Ledakan. Dua aliran deras yang sangat mengerikan dan seakan tak berujung bertabrakan dengan dahsyat, seketika membuat seluruh dunia bergetar. Energi Ibel dan energi sejati terus berpotongan dan bertabrakan, seketika mengubah dunia menjadi barisan pembasmi raksasa. Di dalam barisan pembasmi ini, tak seorang pun bisa lolos. Tak seorang pun. Mari kita bertindak juga. Lady dan yang lainnya menatap sisi yang berlawanan, lalu bergerak dan tiba di ketinggian. Melihat aksi ini, Raja Ibel Sembilan Surga langsung lenyap dari tubuh mereka, dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di hadapan Kaisar Guntur dan yang lainnya. Raja Ibel Langit Primordial menatap ketujuh orang di hadapannya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menghela napas dan berkata, meskipun saat ini kita berhadapan dengan 7 orang melawan 7 orang.
Namun, melihat kondisi kalian, meskipun aku belum pulih ke kondisi puncakku, kalian tetap bukan tandinganku. Mata Kaisar Guntur menyipit, lalu ia melangkah maju, mencibir, dan berkata meskipun aku merasa aku bukan lawanmu, aku hanya perlu menahanmu. Setelah mereka mengalahkan yang tersisa, kita tentu akan bisa mengalahkanmu. Hahaha, aku tak pernah menyangka Kaisar Guntur yang perkasa bisa begitu naif. Raja Ibel Langit Purba menjilat bibirnya dan terkekeh sambil berkata, karena Kaisar Guntur begitu naif, kalian harus membiarkan dia melihat apa itu keputusasaan dan teror yang sesungguhnya. Oh, ya, di mana Du Fei kecil itu kenapa dia tidak datang untuk acara sepenting ini keesokan harinya, Raja Ibel tiba-tiba menyeringai. Oh, ya, dia seharusnya sedang berada di Sekte Lingtian untuk mencapai alam master sekarang, kan dia anak kecil yang sangat tangguh. Tapi, ketika dia mencoba mencapai alam master, tak satu pun dari kalian, Kaisar bela diri primordial, yang menjaganya. Apa kalian tidak takut dia akan mendapat masalah? Apa maksudmu? Ekspresi Kaisar Guntur berubah dan dia berteriak. Haha, apa maksudmu bukankah sudah jelas keesokan harinya? Raja Ibel tersenyum. Apa kau pikir kami begitu naif sampai menunggu di sini untuk pertarungan yang menentukan denganmu? Tapi kami tak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami tak menarik orang-orang merepotkan sepertimu, akan agak sulit menghadapi si kecil itu. Tapi, kalau kakak bertindak sendiri sekarang, si kecil itu mungkin tak akan selamat hari ini. Apa? Ekspresi Kaisar Guntur berubah, lalu tatapannya tertuju pada tubuh Raja Ibel Langit Primordial. Klon. Hehe, kalau kita cuma pakai klon untuk menghadapi Kaisar Guntur, itu terlalu arogan. Jangan khawatir, klon yang kukirim untuk menghadapi Du Fei itu cuma proyeksi. Tapi, kau harus percaya padanya, kan Raja Ibel Primordial menyeringai dan memperlihatkan senyum tipis. Orang tercela, jejak kemarahan muncul di wajah Jiuji Tiandi, lalu dia berteriak. Apa kau masih bicara omong kosong denganku di sini? Apa kau tidak ingin segera kembali dan menyelamatkan Du Fei kecil ini? Harapan terakhir duniamu. Jika Du Fei kecil mati, duniamu akan kehilangan harapan mulai sekarang. Raja Ibel Surga ketiga menyeringai. Menghadapi ejekan dan ejekan dari pihak lawan, Kaisar Bunga perlahan menghela napas lega dan kembali tenang semuanya. Kita tidak bisa terburu-buru kembali sekarang, tapi bahkan aku tidak bisa melihat tipu daya Du Fei. Mungkin tidak mudah bagi ibel-ibel ekstrateritorial untuk menghadapinya. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan situasi saat ini. Hehehe, itu kan di hari biasa. Sekarang dia sedang kritis. Apa kau benar-benar tidak khawatir? Kata Raja Ibel Primordial sambil tersenyum. Belum terlambat untuk khawatir setelah kami berurusan denganmu. Kata Huadi dengan tenang. Haha, aku tidak menyangka di antara 9 kaisar prasejarah, yang paling tenang adalah Kaisar Bunga. Seandainya aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku tidak menyerang Kaisar Feng. Sepertinya ide yang bagus untuk menyerangmu saja. Raja Ibel Primordial menyeringai pada Kaisar Bunga dengan senyum yang bisa digambarkan mempesona. Mati. Di belakang, ketika Kaisar Guntur mendengar kata Kaisar, niat membasmi bergolak di hatinya. Ia menatap Raja Ibel Langit Primordial yang tersenyum, dan niat membasmi menggelegak di sekujur tubuhnya. Ledakan. Guntur yang dahsyat berkumpul dengan panik pada saat ini, lalu menyapu ke arah tempat Raja Ibel asli berada. Hehehe, ku dengar kemampuan Kaisar Guntur tak kalah hebat dari Kaisar Hitam. Kau sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kalau kau belum membuat kemajuan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau harus tahu aku belum pulih ke kondisi puncakku. Ketika Raja Ibel yang asli melihat Kaisar Guntur beraksi, ia tertawa dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, energi Ibel yang mengerikan berkumpul dengan liar di telapak tangannya. Ayo kita lakukan. Jiuji Tiandi bergerak dan datang tepat di depan Raja Ibel hari kedua. Aku akan menghadapi orang ini. Biarkan aku datang. Baidi menatap Raja Ibel Langit ketiga dan berkata dengan ringan. Karena kalian semua sudah mulai memilih lawan, aku tidak akan sopan. Raja Ibel Surgawi keempat tersenyum perlahan, tatapannya menyapu lapangan sebelum mendarat di wajah Kaisar Bunga. Nona cantik, bagaimana kalau kita bertanding-tanding? Raja Ibel Surgawi kelima dan energi Ibel Surgawi keenam melangkah maju bersamaan, begitu pula Kaisar Es dan Kaisar Api. Namun, kedua tim tak perlu membuang waktu untuk berbincang, melainkan bersiap untuk bertindak langsung. Sepertinya aku hanya bisa menghadapimu. Luandi menatap Raja Ibel Surgawi ke-8 yang acuh tak acuh sambil terkekeh. Kau terlihat seperti yang paling rapuh, jadi aku akan meremasmu dulu. Saat kedua belah pihak memilih lawan mereka, perang pemusnahan resmi dimulai. Pada saat ini,
Baik di langit maupun di darat, semua medan perang hampir terbagi, dan orang-orang kuat dari semua tingkatan terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Namun, ketika orang-orang kuat biasa itu bertindak, mereka masih memusatkan sebagian pikiran mereka di udara. Hampir semua orang kuat di kedua belah pihak memahami bahwa keputusan sebenarnya dari hasil perang yang menghancurkan dunia ini seharusnya adalah duel di langit. Kedua belah pihak di udara masing-masing mempunyai idenya sendiri, tetapi apapun idenya, satu hal yang pasti mereka harus menyingkirkan pihak lain sesegera mungkin. Hehehe, Yang Mulia Kaisar Guntur, izinkan aku mencoba kemampuan legendarismu. Dulu, kau melarikan diri dengan panik setelah pertemuan pertama denganku, tapi sekarang kau tak akan selema itu, kan? Raja Ibel Primordial menatap Kaisar Guntur sambil tersenyum, lalu berbicara dengan ringan. Niat membasmi terpancar dari mata Kaisar Guntur. Saat ini, ia sedang tidak ingin membuang waktu berbicara dengan pihak lain. Sebaliknya, tubuhnya bergetar hebat, berubah menjadi guntur, dan melesat keluar. Dalam sekejap, serangan yang sangat mengerikan dilancarkan, melilit Raja Ibel yang asli sepenuhnya. Jelaslah, cara yang dipakai Kaisar Guntur ini bisa dikatakan sangat ampuh. Saat Kaisar Guntur menyerang, 6 kaisar yang tersisa menyerbu ke arah lawan pilihan mereka, dan pertempuran langsung mencapai puncaknya. Kedua belah pihak menyadari bahwa pertempuran yang menghancurkan dunia ini mungkin hanya memberi sedikit waktu bagi pihak lawan. Oleh karena itu, saat ini, kedua belah pihak tidak menunjukkan belas kasihan, satu-satunya perhatian mereka adalah bagaimana cara cepat melenyapkan lawan mereka. Saat sosok-sosok tingkat tinggi ini bertabrakan, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak dan langit hancur berkeping-keping. Pada saat ini, rasanya langit dan bumi pun akan hancur. Dor. Tentu saja, dibandingkan dengan pertempuran lainnya, yang paling menarik perhatian saat ini tetaplah pertarungan antara Kaisar Guntur dan Raja Ibel Primordial. Pada saat Du Fei belum keluar dari persembunyiannya dan Kaisar Xuan telah menghilang, Kaisar Lei setara dengan orang paling berkuasa di dunia ini, dan dia tidak punya pilihan selain bertarung melawan Raja Ibel yang asli. Untungnya, entah kenapa, kekuatan Raja Ibel Langit yang asli belum pulih sepenuhnya saat ini, yang memberi kesempatan kepada Kaisar Guntur. Kalau tidak, Kaisar Guntur mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Ledakan. Guntur yang dahsyat terus-menerus menyambar di udara, dan pusat guntur itu adalah tempat Raja Ibel asli berada. Menghadapi serangan Kaisar Guntur yang sangat ganas dan bahkan agak gila, ekspresi wajah Raja Ibel Primordial menjadi sedikit serius. Ia menepukkan tangannya sedikit, dan serangkaian serangan mengerikan terus meraung, menangkis semua serangan Kaisar Guntur. Ledakan. Baru sesaat konfrontasi terjadi, dan kedua belah pihak sudah benar-benar marah. Mereka saling memukul dengan keras, dan ruang hancur seketika. Kemudian kedua sosok itu terpental mundur bersamaan, lalu bertabrakan lagi dengan keras. Pertarungan semacam ini mungkin tidak dapat langsung menentukan pemenangnya, tetapi pasti sangat intens hingga tingkat paling ganas. Di lingkaran pertempuran lain, segel di tangan Jiuji Tiandi sedikit berubah, dan segel tangan emas melesat keluar, menutupi seluruh tubuh Raja Ibel hari kedua. Namun, Raja Ibel di hari kedua mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Jubah Ibel di belakangnya menyapu, menangkis semua serangan Jiuji Tiandi. Menarik, sungguh menarik. Tapi, Jiuji Tiandi, apa kau tidak khawatir saat ini, ketika kejadian di Sekte Ling Tian, apa kau tidak khawatir sama sekali keesokan harinya? Raja Ibel menatap Jiuji Tiandi dengan tatapan sinis, jika harapan terakhirmu kandas, betapa menariknya situasi ini. Sekte Ling Tian, tempat puncak Tianlang berada. Karena semua orang kuat pada dasarnya mencoba membasmi Kong Wuzu, pada saat ini, Sekte Ling Tian menjadi sedikit kosong. Akan tetapi, para pengikut Sekte Ling Tian yang kekuatannya terlalu rendah tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Maka dari itu, tugas mereka menjadi sangat sederhana, yakni berkumpul di bawah puncak Tianlang, menunggu Du Fei bangkit kembali, lalu menceritakan apa yang terjadi saat Du Fei bangkit kembali. Faktanya, beberapa hari telah berlalu sejak pasukan koalisi dari 3 kerajaan memulai ekspedisi mereka. Meskipun kabar baik terus berdatangan selama beberapa hari ini, para murid Sekte Ling Tian sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Karena, seiring berjalannya waktu, saat ini di puncak Serigala, meskipun semua jenis energi terkumpul, masih belum ada gerakan lain. Jelas, kakak senior mereka, Du Fei, tidak berhasil maju ke ranah Martial Lord dan kemudian keluar untuk menyelamatkan dunia. Seiring berlalunya waktu, suasana putus asa dan tak berdaya masih samar-samar menyelimuti langit dan bumi. Apa itu? Dalam suasana ini,
hampir semua murid Sekte Ling Tian berkumpul di kaki puncak Tianlang, memandanginya setiap hari. Namun, pada hari ke-8, teriakan panik tiba-tiba terdengar dari kerumunan, dan banyak orang tiba-tiba mengangkat kepala, ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah mereka. Pada saat ini, retakan-retakan kecil tiba-tiba muncul di formasi pelindung yang dibentuk oleh 9 kaisar era primordial sebelum pergi. Di celah-celah itu, energi Ibel yang sangat jahat terus mengalir masuk. Aura Ibel ini benar-benar berbeda dari aura Ibel biasa. Begitu muncul, seluruh Sekte Ling Tian menjadi suram, seolah-olah saat muncul, Sekte Ling Tian akan berubah menjadi dunia Ibel. Tak lama kemudian, retakan itu muncul dan terus meluas, hingga akhirnya retakan besar muncul tepat di atas formasi pelindung. Pada saat ini, semua orang kuat di Sekte Ling Tian merasakan kulit kepala mereka kesemutan, karena mereka jelas merasakan bahwa di balik retakan itu, ada mata yang sangat jahat, yang menatap bagian dalam Sekte Ling Tian dengan acuh tak acuh. Kemudian, pada saat berikutnya, energi-energi Ibel yang menyerang ini dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi sosok pucat. Ini, para prajurit Sekte Ling Tian yang tersisa mulai gemetar tanpa sadar, dan wajah mereka memucat. Siapakah orang ini, dan mengapa dia muncul di saat kritis ini ketika perang yang menghancurkan dunia dimulai? Namun, sosok pucat ini tidak memperhatikan hal lain saat ini. Tatapan acuh tak acuhnya hanya menatap perlahan ke arah puncak Tianlang. Atau lebih tepatnya, ia menatap Du Fei yang sedang berlatih di puncak Tianlang saat ini. Setelah menatap puncak Tianlang sejenak, sosok jahat itu akhirnya tersenyum, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya ke depan. Ledakan, fluktuasi yang sangat mengerikan melanda dengan liar pada saat ini, dan energi Ibel yang sangat jahat berkumpul bersama dalam sekejap, langsung berubah menjadi telapak tangan Ibel yang mengerikan, dan menamparkan ke arah lokasi puncak Tianlang. Jelas sekali, sosok ini sedang bersiap membasmi Du Fei yang tengah berusaha mencapai alam utama. Ini adalah Raja Ibel yang asli. Pada saat ini, seseorang akhirnya menyadari bahwa penyerangnya pastilah Raja Ibel primordial. Ia telah memilih untuk membasmi Du Fei secara langsung di saat perang apokaliptik itu terjadi. Apakah ia benar-benar takut kehadiran Du Fei akan menjadi musuh bebuyutannya atau, mungkinkah Du Fei benar-benar memiliki potensi untuk memasuki alam master, yang bahkan membuat Raja Ibel primordial ini merasa takut? Hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menyerang kakak senior Du Fei. Pada saat ini, sebagian besar murid yang tersisa di Sekte Ling Tian tidak memiliki kekuatan sekte bela diri. Namun, menghadapi situasi yang agak menyedihkan ini, para murid menjadi gila satu persatu. Kemudian, suara angin yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para murid mengertakkan gigi dan langsung menggunakan kartu truf terkuat mereka, melesat maju. Dor, dor, dor. Hampir 1000 serangan jatuh di telapak tangan Ibel yang menakutkan, tetapi di depan telapak tangan Ibel, serangan-serangan ini seperti semut yang mengguncang pohon, penuh dengan keputusasaan. Telapak tangan Ibel besar itu tidak bereaksi dengan cara lain, tetapi langsung menyerbu ke depan. Ledakan, seluruh kekosongan di sekitar puncak Tianlang terkoyak pada saat ini, dan telapak tangan Ibel tampaknya akan jatuh di puncak Tianlang pada saat berikutnya. Pada saat ini, mata semua murid Sekte Ling Tian dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan. Lalu, sebelum para murid sempat melawan, telapak tangan Ibel raksasa itu akhirnya mendarat dengan ganas di puncak Tianlang. Seketika, raungan memekakkan telinga menggema di seluruh langit dan bumi. Apakah dunia ini sudah berakhir? Semua murid Sekte Ling Tian yang hadir langsung merasa kedinginan saat menyaksikan pemandangan ini, seolah-olah semua cahaya di mata mereka telah hilang. Mereka menatap kosong ke arah pemandangan ini, seolah-olah mendengar suara semua harapan mereka hancur total. Murid-murid Sekte Ling Tian yang tak terhitung jumlahnya tampak sayu dan gemetar saat ini. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Kakak senior mereka, kebanggaan Sekte Ling Tian, penyelamat dunia ini, harapan terakhir langit dan bumi, telah jatuh seperti ini. 1310